Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Perki, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar World Heart Day, Save Your Heart in Pandemic, Use Heart to Beat Heart Disease. Memasuki minggu ketiga PSBB di Jakarta, apa kabarnya nih Sobat Perki semuanya? Lagi ngapain nih kira-kira di minggu pagi yang cerah ini? Kalau biasanya kan mungkin Car Free Day, olahraga bareng sama keluarga, sama teman-teman. Kalau hari ini lagi ngapain? Kalau masih pada bingung mau ngapain, join webinar kita yang diadakan oleh Perki dan YJI di World Heart Day, Use Heart to Beat Heart Disease, Save Your Heart in Pandemic. Hari ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber mengenai penyakit jantung usia muda, yaitu penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung rematik. Nah, mungkin sebagian pasti pada bingung, kok bisa sih usia muda bisa kena penyakit jantung? Kan biasanya penyakit jantung itu mungkin mengenainya lebih ke orang-orang usia tua atau usia lanjut. Mekanismenya sebenarnya kayak gimana? Gimana sih cara kita tahu dan gimana mungkin cara pencegahannya supaya nggak kena sakit jantung di usia muda? Untuk tahu lebih lanjut, join di webinar kita. Yang sudah join, terima kasih banyak. Mungkin bisa kasih tahu teman-teman yang lain, sanak keluarga yang lain, atau mungkin tetangga-tetangga untuk ikut join, biar kita bisa sama-sama berbagi informasi mengenai penyakit jantung di usia muda. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja panggil narasumber pertama. Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin bahwa nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyakit jantung bawaan, dan yang kedua adalah sesi penyakit jantung rematik. Untuk yang penyakit jantung bawaan nanti akan dibawakan oleh Dr. Henny Martini, spesialis jantung dan pembuluh darah. Lalu yang untuk penyakit jantung rematik akan dibawakan oleh Dr. Harisakti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Setelah itu nanti ada diskusi interaktif. Jadi selama sesi diskusi atau sesi presentasi, teman-teman atau Sobat Perki bisa mengetikkan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber di kolom Q&A answer di bawah. Lalu setelah itu, di sesi diskusi interaktif, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke. Kita langsung aja masuk ke sesi pertama. Saya panggilkan Dr. Henny Martini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Kardiologi Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Kepada Dr. Henny, Dok, bagaimana Dok? Masih mute, Dok? Ya. Terima kasih, Dr. Agita. Ya, Kita Dokter. mulai? Ya, boleh mulai, Dok. Monggo, Dok. Silakan. Nih. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar yang berbahagia pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PRKI yang dalam memperingati hari World Heart Day mengadakan webinar pada pagi ini. Kita langsung ke materi. Izin saya share slide dulu materinya. Suara saya Dr. Agita jelas? Baik. Saya share slide. Ya, jelas mungkin Dokter Agita? Ya, kita mulai penyakit jantung bawaan. Dengan topik pada saat ini kita ingin mengetahui paling tidak deteksi awal dan tantangan ke depan di Indonesia. Memang kita khususkan webinar kali ini untuk masyarakat awam, di mana nanti bahasanya juga akan saya sesuaikan yang bisa dimengerti. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa penyakit jantung, apa sih penyakit jantung bawaan tersebut? Penyakit jantung bawaan itu tentunya penyakit yang dibawa sejak lahir. Jadi pembentukan jantung tidak sempurna. Meskipun terkadang kelainannya ditemukan setelah dewasa. Jadi mungkin saja ditemukan setelah dewasa, padahal sebenarnya kelainan tersebut ada sejak lahir yang terjadi pada fase awal perkembangan janin. Angkanya kira-kira 8 dari 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau ada 1000 bayi lahir, kira-kira 8 itu memiliki
kelainan jantung bawaan, di mana kira-kira 30% gejala itu terjadi pada minggu-minggu pertama. Ini yang 30%, yang selebihnya bahkan ada yang ditemukan memiliki gejala pada usia 30-40 tahun. Di mana selama 30-40 tahun ke bawah itu tidak memiliki gejala dan orangnya mempertanyakan, apa iya sih saya penyakit jantung bawaan? Kenapa setelah usia seperti ini? Nah, itu kadang-kadang kita temukan pertanyaan seperti tersebut. Nah, kita tahu bahwa angka kejadiannya juga ternyata cukup bermakna, artinya kita harus tangani dengan baik. Di sini disampaikan di dunia, di Amerika sana itu ditemukan setiap 15 menit bayi lahir itu ada yang lahir dengan satu bayi lahir dengan kelainan jantung kongenital dan menempati kelainan jantung tersebut menempati urutan pertama dari kelainan bawaan lahir dan merupakan masalah yang harus tertangani. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tahun 1940-1970-an itu kira-kira 30% itu mencapai usia dewasa tanpa tertangani, tetapi pada dekade terakhir-terakhir ini angka harapan hidup yang berhasil hidup itu semakin banyak karena penanganan yang lebih bagus. Dan di sini dikatakan kira-kira angkanya tadi 8 dari 1000 itu angka yang kita dapatkan. Jadi kira-kira itu di Indonesia 43.200 kasus PJB setiap tahun. Dan banyak kasus anak dengan PJB yang datang ke UGD dan jumlahnya akan semakin bertambah banyak. Masalahnya sekarang era pandemi itu ada kekhawatiran untuk pergi ke rumah sakit. Nah, bagaimana penanganannya? Apakah semua tidak boleh pergi ke rumah sakit dengan anak atau orang yang menderita PJB? Tetap nanti kita lihat di slide berikut. Nah, yang penting di sini kita ketahui dulu gejala awal supaya kita tahu anak tersebut harus kita bawa ke rumah sakit atau tidak. Pertama itu tentunya ada penurunan toleransi aktivitas fisik. Jadi si anak itu kelihatan mudah lelah kalau melakukan kegiatan jongkok, mengambil nafas, berhenti dari kegiatannya. Kalau itu anak yang lebih besar yang sudah jalan. Kalau bayi menyusu, sebentar-sebentar menyusu berhenti, keringatan menyusu berhenti, rewel. Nah, itu harus dicurigai mendapat penyakit jantung bawaan. Dan berikutnya ada infeksi saluran pernafasan berulang. Batuk, pilek yang berulang, apalagi kalau sampai terjadi infeksi atau radang paru. Radang paru yang semakin lebih berat dari infeksi saluran pernafasan atas, batuk pilek yang biasa, dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian gejala yang berikutnya adalah gagal tumbuh kembang. Nah, ini kita lihat KMS-nya juga, kartu anak sehatnya juga tidak tercapai, tidak sesuai berat badan dengan umur, tampak kurus. Kemudian pada bayi atau anak kita lihat biru. Nah, kadang-kadang agak hati-hati juga, ada yang kita katakan biru sebenarnya padahal kan kita melihat biru itu terutama di bibir atau mukosa mulut. Nah, kadang-kadang anak itu bisa kedinginan, tangannya agak membiru atau bibirnya memang warna dari sananya kehitaman, jadi dikira biru. Nah, itu kita lihat dari mukosanya atau di ujung lidah. Jadi, nah, kemudian ada anak yang biru dan bertambah biru. Jadi selama ini dia kelihatan tampak biru. Nah, ketika dia menangis, dia akan tampak biru. Ini yang paling kita waspadai dan segera berkonsultasi. Nah, penyebab tentunya kalau kita sudah mendapatkan seorang anak yang mengalami penyakit jantung bawaan, kita bertanya nih, apalagi kalau sudah usia 30-40 tahun, pertanyaannya susah dijawab. Ini penyebabnya apa ya? Ternyata ada faktor ibu. Ibu yang hamil waktu itu ada infeksi, misalnya toksoplasma yang kita sering sebut dengan tokso, gitu. Infeksi tokso, rubella atau campak, obat-obatan, alkohol, merokok. Ada yang faktor keturunan ini yang tidak bisa dihindari.
Kemudian ada faktor lingkungan, terpapar radiasi atau nuklir. Jadi radiasi itu kalau kita mendapatkan foto dada, ronsen dada, atau radiasi yang lainnya. Nah, setelah kita ketahui bahwa anak tersebut kira-kira memiliki penyakit jantung bawaan, tentunya kita konsultasikan ke dokter. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan awal dulu atau pemeriksaan dasar berupa tanya jawab keluhan yang diderita yang kita sebut dengan anamnesis. Nanti akan ditanya riwayat persalinan, kelahiran, masa kecilnya supaya mendapatkan tanda-tanda dari gejala awal tadi. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti dokter akan menemukan ada suara yang menunjukkan bahwa mungkin di situ ada lubang atau penyempitan dan lain-lain. Kemudian dilakukan rekaman jantung dan difoto dadanya sehingga semakin melengkapi kira-kira ini ke arah mana. Kita tahu bahwa kalau pemeriksaan tersebut tidak lengkap, si dokter nanti akan melanjutkan tentunya ini di pemeriksaan rumah sakit rujukan, di mana bisa dilakukan ekokardiografi itu adalah USG jantung, seperti USG janin pada ibu yang di perut, namanya USG perut, ini dilakukan USG pada jantung. Kemudian ada latihan treadmill, uji treadmill, ada juga di CT scan mungkin bahasanya, dan terakhir itu ada kateterisasi jantung. Nah, kateterisasi itu menggunakan kateter di tempat laboratorium kateterisasi. Dan diketahui penyebab penyakit PJB-nya itu, maksud saya kelainan PJB-nya apa. Diketahui secara pasti. Nanti akan ditentukan PJB-nya itu yang biru atau tidak biru. Kalau yang tidak biru, itu macam-macam kelainannya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu pernah mendengar ada ASD, VSD, PDA, itu jenis-jenis yang ada lubangnya, yang nggak menutup. Tapi ada juga yang sempit, katupnya sempit, yang dibawa dari lahir. Nah, yang biru itu kelainannya biasanya lebih kompleks. Ada yang disebut dengan TOF atau TGA. Nah, itu penyakit di dalamnya, kelainan di dalamnya itu lebih kompleks. Artinya bisa ini rongga ini ketukar dengan ini, pembuluh darah ini tidak keluar dari jantung atau keluar kemana gitu. Jadi kompleks kelainannya. PJB yang tidak biru kita lihat contohnya, sebenarnya prinsipnya adalah itu darahnya tidak ada yang campur. Rongga jantung kita ada 4, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, ini jalannya darah ini sendiri-sendiri, tidak boleh campur karena ada sekat di sini. Sekat di serambi dan sekat di bilik. Jadi ketika darah tidak bercampur, maka penderita tersebut tidak biru. Nah, ini kalau ada lubang, darahnya campur dari darah yang bersih. Ini yang kiri ini darah yang bersih dari paru-paru. Nah, kalau masuk lewat lubang ke jantung sebelah kanan, maka penderitanya tidak akan biru, tapi tetap ada lubang. Nah, ini contohnya ini lubangnya yang di serambi, karena antara serambi kanan, serambi kiri. Kalau ini lubangnya di ventrikel kanan, ventrikel di bilik kanan, bilik kiri, karena darahnya tetap dari bersih ke kotor, maka tetap tidak akan tampak biru pasiennya. Ini kalau ada gangguan pada pembuluh darah, sama juga prinsipnya seperti yang disekat dan dibilik. Tetapi kalau yang biru itu kompleks, yang jelas itu banyak lubang sana sini, ada yang sempit, darahnya bercampur, ada darah kotor masuk ke yang bersih sehingga pasiennya tampak biru. Seperti ini juga darah itu harusnya disaring di paru-paru, tapi enggak lewat paru-paru, dia melintas saja karena kelainan dari pembuluh darahnya tidak sesuai dengan yang normal. Nah, ini yang penting. Deteksi dini penyakit jantung bawaan. Apa sih, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kira-kira gejala apa yang membuat kita ingin harus segera membawa anak tersebut, dan jangan sampai ada keterlambatan. Banyak kasus yang kita temukan itu ternyata kasusnya sudah terlambat, tidak bisa diatasi lagi, orangnya sudah biru banget, nggak bisa diobati, nggak bisa dioperasi. Nah, contohnya seperti ini.
Kalau ada gangguan sesak nafas, biru, penurunan kesadaran, sakit dada, cepatlah bawa ke rumah sakit. Nah, tentunya awalnya kita akan menemukan seorang dokter umum. Nah, nanti diperiksa pemeriksaan dasar, bila ketemu tanda-tanda ke arah jantung akan diperiksa ke dokter jantung lebih lanjut. Dan dari dokter jantung setempat, kalau memang memerlukan penanganan yang lebih khusus lagi, nanti akan mengirim ke pusat rujukan, di mana di sini nanti akan bisa dipasang alat tanpa operasi melalui pembuluh darah, jadi tidak ada bekas operasinya, cukup melalui pembuluh darah saja, tetapi ada juga yang dengan operasi. Nah, tentunya ini kalau impian kita bersama, bila semua kasus yang kita temukan bisa kita atasi di pusat rujukan dan kita akan menemukan keluarga yang sehat, tentunya menjadi suatu negara Indonesia yang sehat. Tetapi kenyataannya kita menemukan kendala beberapa, mulai dari keterlambatan pengenalan dini dari keluarga atau orang tua, kemudian di pusat pelayanan dasar di mana kadang-kadang fasilitas tidak lengkap, kemudian juga tantangan ke depannya adalah dari tingginya jumlah PJB yang belum tertangani di Indonesia. Saya sudah mendapatkan data kira-kira 1000-an kasus itu masih tertunda. Jadi masih banyak itu di pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Nah, ini apalagi zaman pandemi. Zaman pandemi sekarang orang tua juga takut ke rumah sakit dan kasus-kasus yang akan dioperasi juga tentunya berkurang dari kasus yang sebelum COVID. Karena memang kita butuh persiapan yang lebih lengkap. Tapi bagaimana dengan kegawatan? Kegawatan pada anak, apakah kita biarkan karena COVID? Tidak, jawabannya karena kasus kegawatan akan lebih diutamakan dibanding dengan kasus yang direncanakan, artinya masih dalam keadaan stabil. Nah, ini contohnya di masa pandemi, mohon izin saya ambil foto dari kondisi di harapan kita bahwa meskipun masa pandemi tetap saja ada kegiatan dari penanganan penyakit jantung bawaan. Karena kasusnya juga banyak sekali, tentunya dengan memakai proteksi yang lengkap. Dan ini sebagai gambaran tuh Bapak Ibu sekalian itu pasien apa sih yang dilakukan penutupan alat, ya itu ada lubang yang ditutup pakai alat di dua sisi, kita bilangnya seperti payung, dan terakhir kateternya ini yang biru ini dilepas keluar dari pembuluh darah dan tinggallah alat tersebut dengan rapi menutup lubang. Nah, ini contoh lubang di serambi kiri dan serambi kanan. Alat-alatnya banyak, contoh device-nya atau alat yang ditaruh di sana dan semuanya kalau berhasil tindakannya akan baik sekali. Dan ini contoh dari pemasangan di bilik kanan, bilik kiri ini contohnya lubangnya. Nah, lubang ini juga bisa ditutup, tidak diserambi saja, di bilik juga bisa, bilik kanan dan bilik kiri. Prinsipnya hampir sama, ada dua payung ya, kayak model kita istilahnya pemasangan payung. Jadi kita tidak perlu operasi yang menimbulkan luka pada dada. Jadi cukup ditarik saja kateternya dan selesailah sudah lubangnya tertutup dengan alat. Demikian juga ini alat-alatnya cukup banyak dan kalau kita temukan pada pembuluh darah yang terbuka namanya PDA ini kelainannya cukup banyak. Paten ductus arteriosus sebenarnya sama prinsipnya dengan mencari si lubang tersebut dengan kateter dan sampailah pada tempatnya dan ditutup dengan alat. Di ujung kateter ini ada alatnya ditutup dengan 2 dis sehingga lubang tersebut akan tidak ada lagi. Nah, ini contoh-contoh penutupan alatnya. Nah, tentunya kalau kita sudah mendapatkan kelainan, itu kita tinggal mengatasi.
Tapi sebaiknya sebelum mendapat kelainan tersebut kita akan lebih baik mencegahnya, karena pencegahan ternyata lebih baik dari mengobati. Tidak, tadi saja sudah saya sampaikan bahwa angka antriannya aja cukup banyak, bisa sampai 1000-an, di mana di situ kenapa sampai 1000-an, karena itu pusat jantung, di mana di daerah-daerah kadang-kadang belum bisa menangani sampai tuntas. Jadi kita perlu bagaimana cara pencegahannya. Kita lihat di sini ternyata ada yang harus dilakukan seperti pemeriksaan janin pada kandungan, karena ternyata memang PJB itu adalah bawaan dari kelainan pembentukan janin, terutama trimester awal ya, trimester bulan-bulan 1 sampai 3 itu penting sekali menghindari faktor risiko seperti gula, penyakit jantung, kelainan genetik tertentu, bisa konsul genetik mengenai kelainan genetik, kemudian menghindari konsumsi obat-obat. Obat-obatan apapun pada ibu sebaiknya tidak diberikan kecuali memang atas instruksi dari dokter yang mengetahui bahwa ibu tersebut adalah dalam keadaan hamil. Kemudian menghindari paparan sinar radiasi, kalau tidak perlu tidak boleh dilakukan, dan menghindari asap rokok. Nah, sebagai ringkasan, kita tadi sudah sampaikan, dilihat bersama bahwa deteksi dini itu sangat penting, tepat dimulai dari keluarga, kemudian di tempat pelayanan primer, dokter pelayanan primer, kemudian ke dokter jantung, ke pusat rujukan agar dapat penanganan definitif yang cepat, tepat dan tuntas. Tentunya ini merupakan tantangan kita bersama, di mana kalau pusat jantung yang di daerah belum bisa mengatasi, maka angkanya akan semakin menumpuk di pusat jantung nasional dan bisa sampai ribuan tidak tertangani. Dan ini merupakan masalah kita bersama yang harus diatasi demi anak Indonesia yang sehat. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heni Martini atas paparannya mengenai penyakit jantung bawaan. Alhamdulillah sangat-sangat mencerahkan sekali, mungkin bagi yang masih pada bingung dengan penyakit jantung bawaan itu apa. Untuk lain-lain dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman Sobat Perki bisa tulis pertanyaannya di kolom Q&A setelah nanti kita ada sesi presentasi dari Dr. Hari, baru kita masuk ke sesi diskusi dan nanti pertanyaan dari teman-teman Sobat Perki akan kita jawab satu persatu ya. Oke, untuk sekarang kita langsung lanjut aja ke sesi yang kedua, yaitu sesi mengenai penyakit jantung rematik, deteksi dan pencegahan oleh Dr. Hari Sakti Mulyawan, spesialis jantung dan pembuluh darah PhD. Dr. Hari Sakti Mulyawan ini merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, dan juga sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kepada Dr. Hari Sakti, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Dr. Agita. Salam pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sobat semua. Saya harap semuanya stay safe di fase pandemi ini. Hari ini kita dengan tema World Heart Day, kita use love to beat heart disease. Jadi kita harapkan teman-teman tetap aman juga, bisa mendapatkan pelajaran mengenai, ya kita share tentang penyakit jantung yang sering pada usia muda. Salah satu tentunya masih jadi masalah yang utama di Indonesia itu adalah penyakit jantung rematik. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Oke, maaf. Share screen, share. Oke, kita akan membicarakan penyakit jantung rematik serta fokus yang ke deteksi dan pencegahan untuk teman-teman agar bisa mengetahui kira-kira tanda-tanda dari penyakit jantung rematik dan pencegahannya apa, dan serta mengetahui kira-kira penyakit jantung rematik ini apa sih, penyakit apa sih, kenapa menyerang pada orang-orang usia muda. Oke, pertama kita definisi dulu penyakit jantung rematik. Banyak definisinya, tapi secara umum penyakit jantung rematik adalah penyakit yang akan mengenai katup jantung yang dia bersifat kronik yang disebabkan oleh demam rematik. Demam rematik itu apa? Nanti kita bahas. Jadi ini salah satu secara gambaran
dua gangguan katup yang sering terjadi akibat penyakit jantung rematik, yaitu penyakit jantung mitral. Di sini kita bisa lihat katup jantung tuh ada 4. Ini ada trikuspid, mitral, dan nanti di sini ada pulmonal dan aorta. Di sini ada katup jantung mitralnya menebal. Kita bisa lihat menyempitnya seperti ini terjadi penebalan sehingga akan mengganggu aliran darah yang ada di jantung. Yang berikutnya ini juga bisa biasanya mengenai salah satu yang seringnya adalah penyakit jantungnya ini akan menyebabkan gangguan penebalan di katup aorta. Tadi saya ceritakan di katup ini ada aorta, ini juga dia akan makin lama juga akan mengganggu aliran darah sehingga jantungnya ini akan jadi gangguan, nantinya akan membesar dan akibatnya akan menyebabkan jantung tidak kegagalan untuk memompa darah seluruh tubuh sehingga yang dirasakan nanti apa aja kita akan lihat. Oke, penyakit jantung sendiri ini tadi kenapa sih kita harus tahu, teman-teman harus tahu, karena penyakit jantung rematik atau demam rematik ini adalah masalah yang sangat besar di Indonesia. Karena Indonesia sampai saat ini merupakan daerah endemik, masih dikatakan daerah endemik. Biasanya atau di daerah Asia. Ini Indonesia, kita bisa lihat fokus di daerah Indonesia itu ada kurang lebih 8 juta kasus heart disease per tahun yang bisa dikalkulasi. Dan ini pun diperkirakan dia masih meningkat. Kita tidak mengalami penurunan sama sekali, masih meningkat. Walaupun kurang dari 5%, tapi diperkirakan akan terus meningkat kasusnya setiap tahunnya. Kenapa? Karena Indonesia termasuk masih negara berkembang, kita masih dengan sosial ekonomi yang masih menengah ke bawah, masih rendah, sehingga penyakit ini sering mengenai pada populasi dengan sosial ekonomi yang rendah. Ini adalah tanda-tanda gejala klinisnya, terutama bisa saja pasien juga datang tidak sengaja, tidak bergejala juga bisa, tergantung gangguan katupnya seberat apa, tapi salah satu yang keluhan yang berat, yang seperti sesak nafas, ada tanda yang berdebar-debar pada usia muda, ada perutnya atau bisa jadi begah, disertai kakinya bengkak, itu merupakan tanda-tanda gangguan jantung secara umum, sehingga kita perlu deteksi, perlu segera berobat, konsultasi ke dokter untuk melihat apakah ada curiga gangguan jantung atau tidak. Yang seringkali kalau pada usia muda kita harus aware ada kemungkinan penyakit jantung rematik sebagai penyebabnya. Apa aja sih yang bisa ditemuin mungkin ya? Nanti tadi kita bicara ada mungkin ada riwayat demam rematik. Kita nanti akan beranjak ke sana untuk mengetahui apa sih demam rematik yang disebut-sebut dari tadi. Atau mungkin dokternya bilang, oh ini ada jantung tambahan gitu, yang merupakan mungkin tanda-tanda gangguan katup buat teman-teman, wah ada jantung tambahan, apakah ada gangguan katup atau tidak. Dari EKG-nya juga apakah ada gangguan struktur yang menunjukkan jantungnya membesar, gitu pula dari foto ronsen jantungnya besar, teman-teman mungkin harus waspada gitu, karena biasanya kalau misal usia muda harusnya jantungnya ukurannya tidak besar, kecil. Dan juga bisa dilakukan nanti ekokardiografi yang secara definitif akan melihat adakah gangguan katup dan merupakan tanda-tanda penyakit jantung rematik atau tidak. Jadi kalau misalkan menemukan gejala seperti itu, segera berobat ke dokter dan kita harus curiga jantung. Gitu. Jangan hanya berhenti berobat ke dokter, nanti kalau gejala keluhan sesak nafas yang tadi cukup khas untuk ke arah jantung, apalagi pada usia muda. Ini ada tata laksananya secara umum aja, karena saya akan fokus nanti bisa dari obat-obatan yang bisa kita lihat tergantung derajat kerusakan dari katupnya, bisa sampai penggantian katup. Penggantian katup sendiri, tadi dengan perkembangan zaman juga Dr. Henny sudah mengatakan sudah bisa mulai dari kita tidak perlu membuka dada, tidak perlu operasi, hanya menggunakan device, yaitu menggunakan alat dengan melalui kateterisasi saja, nanti kita bisa masuk dan kita bisa mengganti katupnya dengan menggunakan device, atau memang kita bisa menggunakan teknik membuka dada dengan operasi untuk mengganti katup yang sudah rusak. Nah, kita akan sekarang bicarakan nih demam rematik. Teman-teman kan tadi pasti akan bertanya-tanya, dari tadi disebutkan demam rematik sebagai penyebab dari penyakit jantung rematik. Apa aja sih? Apa itu demam rematik? Jadi demam rematik itu adalah penyakit yang berhubungan dengan infeksi. Dia berhubungan dengan infeksi seperti faringitis, tonsilofaringitis yang sering, dan juga ada infeksi kulit. Ya, selalu sering kan orang Indonesia, apalagi sosial ekonomi ke bawah gitu, dengan kepadatan yang tinggi, gampang terkena faringitis berulang. Dan gampang juga infeksi kulit, seperti korengan lah kalau kita bilang. Jadi seberapa banyak orang anak-anak kita yang mengalami penyakit seperti ini tanpa kita sadari dan tidak berobat gitu. Hal ini menyebabkan infeksi namanya bakteri Streptococcus grup A beta hemolyticus. Nah, infeksi bakteri ini dia akan masuk ke dalam tubuh
dan tentunya akan kita lawan dengan sistem imun kita. Inilah sebagai gambaran sistem imunnya digambarkan sebagai suatu tentara yang akan menjaga tubuh kita dari gempuran bakteri. Gitu. Ini adalah tentunya tentara itu akan menghabisi dan menembak supaya bakteri ini tidak masuk ke dalam darah, menjaga pertahanan tubuh kita. Tapi pada penyakit jantung demam rematik, tentara ini bingung, tidak bisa mengali. Akhirnya dia menyerang semuanya, termasuk menyerang tubuh kita, juga menyerang bakteri. Hal ini yang kita sebut rheumatic fever atau demam rematik. Dan biasanya nantinya akan menyebabkan gangguan di sendi-sendi, akan ada bengkak di sendi-sendi, di jantung tadi ada gangguan katup, menyebabkan penyakit jantung rematik, ada gangguan di kulit, nanti kita lihat apa aja, ada gangguan di otak. Ini adalah salah satu manifestasinya secara ilustrasi, ini biasanya disebabkan oleh ada tonsilitis atau radang tenggorokan, dia bisa menyebabkan joint polyarthritis atau sendi-sendinya bengkak, ada gantungnya ada gangguan katup, ada di kulit ada nodul, atau ada kemerahan di kulit, dan juga ada Sydenham-Korea. Kita akan melihat apa sih manifestasi klinis ini. Ini salah satunya, contohnya ada poliartritis, yaitu bengkak, bisa di mana, bisa di sendi kecil seperti di tangan bengkak, bisa pindah juga ke kaki, ke lutut, atau ke sendi kaki, ankle juga bengkak, itu bisa disertai tanda-tanda seperti itu. Juga biasanya mungkin ada nodul, suputan, suatu ada tonjolan di bawah kulit, ini sering kita temui juga, atau adanya namanya erythema marginatum, atau ada kelainan kulit seperti ini yang bisa menyebabkan sebagai tanda-tanda ini ada demam rematik. Selanjutnya ini gambaran Sydenham-Korea, saya ambil dari pasien yang pernah ada di harapan kita. Ini Sydenham-Korea itu apa sih? Gangguan di otak yang menyebabkan gerakan yang tidak terkendali. Jadi orangnya ini bukannya dia bergerak karena hiperaktif, tapi memang dia tidak bisa mengendalikan gerakannya. Jadi kakinya itu gerak keluar, rotasi ke dalam, keluar, dan ekstensi, itu adalah gerakan-gerakan yang dia tidak bisa mengendalikannya. Selalu gerakannya terjadi terus-menerus, dia tidak bisa diam, dan gerakannya seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti ini kita harus curiga ada gangguan dari demam rematik. Apalagi kalau memang disertai demam. Oke. Sorry. Oke, nah kita ngomong sekarang pencegahannya. Pencegahan gimana? Apakah penyakit ini bisa dicegah? Jelas bisa dicegah. Banyak sudah terjadi di negara luar seperti Amerika, dengan pencegahannya bisa menurunkan angka penyakit jantung rematik sampai sekarang di daerah mereka sangat rendah, bahkan di Australia juga kurang dari 3% untuk terjadinya penyakit jantung rematik. Mereka bisa melakukan pencegahan. Terbagi menjadi apa saja? Terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primordial, primer, dan sekunder. Primordial itu apa? Primordial itu adalah hal yang sehari-hari harus kita lakukan. Kalau kita sekarang di masa pandemi COVID adalah kental dengan kita untuk menjaga social distancing, washing hand. Ini juga yang harus dilakukan untuk mencegah tadi infeksi faringitis dan juga infeksi luka di kaki yang menjadi kita harus cegah. Jadi kita harus rajin mencuci tangan, membersihkan, menjaga higienitas, juga jangan lupa kita harus cuci kasur, kita cuci juga baju-baju kita dengan baik, physical distancing supaya kita menghindari infeksi. Biasanya memang penyakit ini terjadi di tempat yang padat, ventilasi juga mesti baik sehingga kita menghindari orang nyeri tenggorokan. Biasanya kalau emang ada orang yang sakit nyeri tenggorokan, itu harus dipakai masker gitu, dan hindari trauma untuk penyebab infeksi kulit, dan pastinya juga peningkatan asupan nutrisi dan gizi. Ini yang harus kita lakukan untuk mengurangi. Kalau kita kurangi infeksinya, maka penyakit ini pun akan berkurang dengan sendirinya. Bagaimana kalau misalkan pada pasien-pasien yang kita tahu, misalkan udah, faringitis nih. Nah, karena kita ada daerah endemik, Indonesia daerah endemik sudah pasti. Tapi memang karena kita multi etnis sebenarnya, jadi kita sebenarnya belum tahu pasti etnis mana sih yang benar-benar risiko tinggi, etnis mana yang enggak. Kalau contohnya di Australia, secara gambaran besarnya mereka sudah bisa mengidentifikasi bahwa yang etnis tinggi itu adalah orang-orang aborigin atau Torres, yang mungkin Melanesia, mungkin dekat hubungannya dengan orang-orang di daerah timur, seperti itu. Tapi kita sendiri belum tahu multi etnis, tapi kita tetap banyak melihat ada pasien-pasien seluruh etnis mengalami demam rematik ini. Dan pasien juga sosioekonominya rendah dan tempat padat, ini risikonya tinggi. Maka kalau ada faringitis atau nyeri tenggorokan, jangan dianggap remeh. Kita harus segera berobat dan harus kita eradikasi.
kita bisa bila memang kita melihat ke dokter dan melihat ada tanda infeksi Streptococcus, maka kita perlu eradikasi. Bisa dengan benzilpenicillin, ini disuntik dengan ke otot, itu 1,2 juta unit kira-kira untuk berat badan 20 kg, atau kita bisa berikan phenoxymethylpenicillin. Antibiotik harus dihabiskan sama 10 hari. Karena kalau misalnya kita tidak mengeradikasi, ini terjadi terus-menerus dan akan memberikan risiko untuk terjadinya demam rematik. Kalau misalkan sudah terjadi demam rematik, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin sudah ada tanda penyakit jantung rematik, maka ada namanya pencegahan sekunder juga. Kita tetap utamanya adalah eradikasi kuman, supaya tidak ada episode berikutnya dari demam rematik. Bisa dengan antibiotik, ini bisa kita lakukan injeksi atau suntikan intramuskular antibiotik tiap 28 hari dengan BPJ tadi, benzalpenicillin, atau kalau tidak mau disuntik kita bisa phenoxymethylpenicillin, tapi mungkin ketersediaannya yang kena kasus sulit karena kita harus minum secara kontinu, jadi sebenarnya suntikan itu lebih simple, dan juga harus ada evaluasi rutin. Gimana? Kalau memang sudah ada tanda-tanda gangguan jantung, katupnya, tergantung derajatnya, apabila ringan bisa kita lakukan evaluasi klinis dan ekokardiografi setiap tahun ke-1, 3, dan 5. Kalau sedang, tiap 1 tahun. Kalau berat, kita bisa minta untuk lakukan tiap 6 bulan untuk evaluasi gangguan katup ini. Semuanya, ini konklusi dari pencegahannya seperti apa. Jadi orang risiko tinggi, kita udah jelas Indonesia adalah daerah endemik, maka kita sebenarnya ada risiko tinggi. Jadi kita jangan anggap remeh tadi, seperti korengan, seperti faringitis, kita jangan anggap remeh. Demi anak-anak kita ke depannya, yaitu kita harus pencegahan primer, harus dieradikasi. Faringitis kita harus bereskan segera. Bila memang penyebabnya kemungkinan besar bakteri, kita harus eradikasi dengan penisilin. Di sini kita harus melakukan pencegahan primer supaya tidak berlanjut ke demam rematik akut. Apabila udah demam rematik akut, udah berubah nih dari hijau ke kuning, kita harus pencegahan sekunder, lagi-lagi supaya kuman yang harus kita eradikasi. Karena penyebabnya kan kita tahu tadi kuman. Jadi sehingga kita tidak bisa mencegah sampai jatuh ke jantung rematik. Dengan pencegahan primordial harus kita lakukan di segala fase. Kita harus rajin mencuci tangan seperti COVID yang kita hadapi saat ini. Kita harus physical distancing, pencegahan cuci tangan, karena itu semua akan mencegah atau mengurangi risiko infeksi yang bisa menyebabkan demam rematik akut dan berlanjut ke penyakit jantung rematik. Demikian mungkin sedikit share tentang penyakit jantung rematik dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk kita bisa mengeradikasi penyebab ini demam rematik dan kita bisa mengurangi angka penyakit jantung rematik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Harisakti atas pemaparannya mengenai penyakit jantung rematik. Ya, jadi Sobat Perki setuju banget sama apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Harisakti tadi, bahwa untuk mencegah penyakit jantung rematik itu sama sebenarnya sama cara kita mencegah COVID, yaitu dengan menjaga hidup kita agar selalu sehat, dengan pakai masker, cuci tangan, terus juga social distancing. Gitu. Oke. Karena sudah selesai sesi presentasi atau pemaparan dari dua narasumber kita pagi ini, sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi interaktif. Sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sobat Perki, ini saya mau nanya dulu Dok sama Dr. Henny mengenai beberapa pertanyaan yang sering banget saya dapat pada saat saya di poliklinik atau waktu dulu saya di puskesmas gitu. Kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan itu sebenarnya tadi kan seperti yang sudah Dr. Henny katakan bahwa kita bisa deteksi, pencegahannya bisa dari masa kehamilan. Nah, untuk deteksinya itu lengkapnya sebenarnya seperti apa sih Dok? Apakah kita bisa hanya dengan pemeriksaan fisik saja, rutin, antenatal itu bisa, atau ada pemeriksaan lagi yang lebih advance atau lebih lanjut untuk bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan dari masa kandungan, Dok? Ya, terima kasih Dr. Agita. Saya langsung jawab ya. Nah, ini memang pertanyaan yang sangat baik dan tentunya ini pangkal awal dari semua permasalahan ya. Ketika tadi disebut bahwa penyakit jantung bawaan itu ternyata memang ditemukan atau terjadi prosesnya pada saat janin dalam pertumbuhan kandungan. Nah,
pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui gitu ya. Tentunya yang paling penting tadi seperti sudah disampaikan pada salah satu slide itu sebenarnya kita harus lakukan pada ibu hamil. Yang penting ibu hamil itu harus sehat. Dan tadi sudah disampaikan mengenai faktor risiko ya, itu semuanya kita hindari. Nah, kalau misalnya itu memang tetap terjadi kelainan jantung bawaannya tetap ada, berarti kita yang bisa kita lakukan adalah prenatal counseling namanya. Prenatal counseling itu tentunya pada saat konsultasi pada dokter kandungan itu sebenarnya kalau yang di rumah sakit yang pusat rujukan itu sudah ada dokter kandungan yang bisa melakukan USG pada janinnya. Sebenarnya itu kata ininya pemeriksaan yang paling tepat mengetahui kelainan pada jantung janin. Ada pemeriksaan standar di situ, jadi gunanya kita untuk kontrol pada saat kehamilan prenatal itu adalah menyaring juga kemungkinan terjadi kelainan jantung. Tentunya pada apakah setiap orang dilakukan USG pada janin? Tidak juga. Tentunya diutamakan pada kondisi misalnya ibu sudah pernah ada riwayat sakit jantung sebelumnya, itu menjadi lebih penting karena ternyata ditemukan banyak kelainan jantung tersebut yang sifatnya diturunkan kepada bayi. Jadi harus dipastikan bayi di dalam sehat. Tapi zaman sekarang USG kan sedikit-sedikit dilakukan USG ya pada ibu hamil. Kalau di saat ini USG menjadi USG pada pemeriksaan pada ibu hamil bukan barang yang ini ya, barang yang langka. Di mana-mana bisa dilakukan. Nah, itu kalau bisa dilihat itu sebenarnya pada bulan-bulan kelima itu sudah tampak jelas untuk jantung si bayi. Jadi kalau secara kasar itu tidak lengkap rongga-rongganya itu bisa. Nah, untuk khususnya pemeriksaan USG pada janin tentunya butuh seorang ahli fetomaternal yang bisa melihat, atau jika ditemukan kelainan bisa dilakukan oleh seorang kardiologis untuk melakukan USG fetomaternal. Itu yang dari janin. Demikian Dr. Agita. Ya, baik. Terima kasih Dr. Henny. Ya, jadi buat yang sering bertanya mungkin informasi baru juga bagi yang mungkin belum tahu bahwa cara pencegahan dari penyakit jantung bawaan itu bisa dimulai dari masa kehamilan. Salah satunya adalah dengan prenatal counseling, di mana pada prenatal counseling ini selain digali juga mengenai riwayat-riwayat penyakit jantung bawaan pada keluarga sebelumnya, juga bisa dilakukan USG janin, di mana USG janin nanti atau fetal USG itu fetal echo itu bisa melihat apabila memang ada kelainan bentuk atau anatomi dari janin tersebut. Ya, oke, terima kasih Dr. Henny. Ini ada pertanyaan dari ya Dok. Dokter Agita, nggak boleh nimbrung aja tadi dengan pertanyaan ke Dokter Henny. Ya, nimbrung aja ya kan kita kan ini ya. Saya mau coba sedikit share aja, maksudnya dengan pengalaman waktu untuk deteksi penyakit jantung bawaan ini ya, maksudnya untuk di waktu saya sekolah di Jepang gitu, dan ini sebenarnya sempat kita kerjasama dengan profesor saya di Jepang untuk melakukan mekanisme deteksi dini untuk penyakit jantung bawaan dengan program seperti yang ada. Sebenarnya tidak, kadang-kadang kita fokus pada eko, tapi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi. Contoh seperti ASD, misalkan kalau kadang kita susah terlewat pada saat baru lahir, kita kadang suka bisa miss, tapi kita bisa di masa sekolah itu biasanya bisa kita lakukan pemeriksaan yang simpel seperti EKG untuk melihat apakah ada tanda-tanda gangguan kemungkinan bisa ASD atau tidak, karena ada karakteristik khusus yang bisa kita lihat yang sifatnya lebih mudah. Misalkan kita EKG, nanti EKG misalkan ada tanda seperti gangguan konduksi ke kanan, seperti gangguan ke jantung kanan, mungkin bisa orang-orang yang tidak bergejala yang kita tahu ini bisa kita tingkatkan deteksinya untuk ada kemungkinan tanda dia ke penyakit jantung bawaan. Kira-kira jadi memang sistemnya berlapis bagusnya. Dan kalau nggak salah sempat kita sekolah percobaan ya teman-teman di UGM ya melakukan mungkin
untuk ke sekolah percobaan untuk mendeteksi ini, dan memang mereka menemukan banyak beberapa orang yang sebenarnya nggak tahu ada gejala ASD, karena ASD ini sekarang bisa nggak bergejala ya dok ya, dokter Henny. Jadi kita EKG itu lebih simpel, ternyata ada gangguan, baru kalau pasien-pasien ada gangguan ini kita lanjutkan untuk pemeriksaan USG jantung. Kecuali kalau memang sudah ada gejala itu lebih jelas. Mungkin itu sharing aja dok. Untuk kira-kira gimana untuk meningkatkan deteksi dari penyakit jantung bawaan ini yang kadang-kadang kelewatan kalau di negara kita ini. Sampai udah lanjut baru berobat gitu. Ya baik, terima kasih Dr. Harisakti. Mungkin Dr. Henny Martini ada yang mau ditambahkan dok? Ya, tadi sudah. Jadi kita bisa melakukan dari pada saat janin dalam kandungan masih belum lahir. Terus itu tadi mengenai pertanyaan deteksi paling awal ya sebelum keluar janinnya. Tapi setelah keluar janinnya itu kita bisa melakukan banyak hal. Salah satu tadi yang disampaikan. Iya. Baik dokter, terima kasih dokter Hari dan dokter Henny. Oke, selanjutnya ini banyak pertanyaan dari teman-teman Sobat Perki. Oke, buat dokter Harisakti sekarang. Dok, ini ada pertanyaan dari Prawisanti. Dia menanyakan bahwa selama berapa lama kita harus memberikan antibiotik profilaksis terhadap reinfeksi Streptococcus pada penderita penyakit jantung rematik. Oke, terima kasih. Ini emang pertanyaan yang sering banget itu, bahkan menjadi perdebatan sebenarnya seluruh dunia. Berapa lama sih pasien dengan penyakit jantung rematik harus kita kasih? Jadi ini sangat tergantung dengan beberapa faktor. Pertama, dia penyakit jantung rematiknya itu gangguan katupnya seberapa berat. Tentu saja berbeda-beda. Kalau misalkan dia ringan, biar dikatakan kalau ringan minimal 5 tahun sampai usia 21 tahun, mana saja yang lebih lama. Misalkan usia dia 5 tahun tapi minimal tapi 5 tahun sampai usia 21 tahun. Itu kalau misalkan dia memang gangguan katupnya ringan. Gitu. Dan kita evaluasi tadi setiap tahun pertama, tahun ketiga, tahun 5, kalau selama 2 tahun lebih kita lakukan eko di pemeriksaan, tidak pernah ada tanda penyakit jantung rematik, tidak ada tanda demam rematik ulangan, juga pasiennya juga penyakit jantung rematiknya kita eko tidak ada progresi, itu setelah 5 tahun, pasca itu bisa kita stop sebenarnya, bisa ada pedomannya bisa kita stop, karena kita udah tahu nih, udah bisa kita eradikasi, dan saat usianya lebih besar sebenarnya diharapkan dia lebih bisa memproteksi dirinya terhadap kemungkinan infeksi. Nah ini kan karena kalau usia muda kadang kita susah ya untuk suruh proteksi, yang namanya anak-anak ataupun usia muda kadang tidak bisa mencegah hal itu. Tapi kalau sudah usianya lebih tua diharapkan bisa menjaga diri terhadap infeksi. Tapi tergantung, kalau misalkan berat atau sedang lah, kita anggap sedang, itu lebih lama lagi, minimal kita lihat ada tanda demam rematik apa enggak sebelumnya. Kita tahu nggak demam rematik. Kalau jelas demam rematiknya, berarti kan kemungkinan terjadinya lebih sering, maka minimalnya 10 tahun sampai usia kurang dari 35. Mana aja yang lebih panjang gitu. Misalkan usia dia saat kena umur 10 tahun, maka dan katupnya sedang, maka kita harus evaluasi sampai usia 35. Berarti kan 15 tahun, lebih panjang dari 10 tahun, maka kita pilih yang 15 tahun. Sama lagi kita lakukan pemeriksaan eko klinis, dari selama klinis kita periksa selama 2 tahun atau 5 tahun tidak ada tanda demam rematik ulangan dan tidak ada progresi dari ekonya menjadi lebih berat lagi, maka bisa aja kita stop. Seperti itu. Jadi selalu berdasarkan objektif yang ada. Atau kalau berat biasanya disarankan itu lagi-lagi juga ada riwayat nggak? Jelas nggak tanda demam rematiknya? Kalau tanda demam rematiknya jelas, minimal selalu 10 tahun. Kalau demam rematiknya tidak jelas, minimal 5 tahun. Tapi kalau misalnya berat, berarti usianya naik lagi sampai usia di atas 40 tahun. Gitu. Jadi mana saja yang lebih panjang sampai usia 40 tahun, dan ekonya kan kita lakukan tiap 6 bulan. Kita lihat, biasanya cenderung kalau misalkan sudah berat tidak disarankan untuk di stop. Gitu, untuk lanjut terus aja, kecuali memang ada kondisi khusus yang lain yang menyebabkan tidak. Tapi pada dasarnya kalau sudah berat, kita tidak sarankan untuk hentikan pengobatannya, atau mungkin lebih lama lagi sampai usia 40 tahun, setidaknya selama observasi tersebut. Mungkin itu untuk kapan sih antibiotik, sampai berapa lama, jadi sangat tergantung dengan gangguan katupnya seberapa berat.
Oke, baik Dokter Oke. Harisati, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dokter Henny, karena kan seperti yang kita ketahui ini penyakit jantung rematik ini kasusnya juga banyak ya dok ya, di anak-anak gitu. Dan kalau kita di harapan kita itu kan biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik malah lebih banyak yang kecil-kecilnya tuh dok, yang infeksi-infeksi pertama gitu dok, lalu dirawat di harapan kita untuk dapat tata laksana pemberian antibiotik sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Itu ada tambahan mungkin dari Dokter Henny? Ya, ini cuma share aja pengalaman sehari-hari ya. Kadang-kadang itu tadi sudah disampaikan Dokter Hari, sebenarnya kita melihat kembali, menilai kembali sebenarnya kondisi si katup tadi. Karena dasarnya kan pemberian antibiotik itu untuk pencegahan ya, pencegahan. Ya, dok. Nah, biasanya si kebanyakan itu kalau kita ketemu pasiennya itu bisa nangis dulu sebelum disuntik ya. Nangis, terus stres. Kalau bisa enggak, karena dia merasa sehat sebenarnya, merasa tidak ada keluhan, kok masih tetap disuntik. Nah, itu edukasinya yang penting. Jadi kebanyakan menawar supaya tidak di ini, karena kita harus jelaskan bahwa itu juga sifatnya profilaksis. Prinsipnya adalah kalau semakin berat kelainan katupnya, jadi kalau ada mendapatkan infeksi kembali, tentunya jadi lebih berat. Sehingga yang disampaikan oleh Dokter Hari tadi, kalau kita ketemu kondisi katupnya sudah jelek sekali, berat, tentunya profilaksisnya lebih lama lagi. Itu sih sebenarnya. Dan edukasi kepada keluarga dan anak ya. Itu aja tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Henny. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ini juga pertanyaan yang termasuk yang sering sekali ditanyakan juga dari Foni Gosali kepada Dokter Henny Martini. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, apakah semuanya harus dioperasi atau kateterisasi? Atau boleh hanya dengan minum obat saja? Dan apabila perlu tindakan, apakah ada batasan usia? Terima kasih. Ya, baik. Itu pertanyaan dari awam apa dokter ya kayaknya ya? Nah, iya. Cuma ada nama dong, nggak pakai titel, jadi saya agak-agak ragu juga ini apakah awam atau bukan dokter. Iya ya, soalnya apa ya yang menyusup ada juga ya. Nah, jadi itu pertanyaan sangat bagus. Saking bagusnya kita butuh hari tersendiri untuk membahas itu. Jadi tepat sekali bahwa tindakan pada penyakit jantung bawaan ini beragam. Jadi karena sesuai dengan kondisinya apa nama dia berbagai macam penyakit jantung bawaan juga banyak. Banyak sekali tadi saya sudah jelaskan, ada yang biru, tidak biru. Yang biru itu ada yang terbagi lagi, misalnya dari ada kondisi yang biru dengan tidak ada hambatan aliran darah ke paru, tapi ada yang mengalami hambatan, itu agak berbeda, sangat berbeda penanganannya masing-masing. Jadi benar itu tadi ditanyakan sebenarnya, apakah itu obat-obatan atau alat atau operasi, tergantung pada kelainan penyakit jantungnya. Kalau penyakit jantungnya itu tadi ilustrasi pada slide-nya tadi saya sudah sampaikan, untuk kasus-kasus yang bisa ditutup pakai alat, itu diusahakan. Sebenarnya kenapa kita lebih mengutamakan untuk pemakaian alat atau device tadi, tentunya karena dia bisa lebih cepat di rumah sakitnya. Artinya tidak perlu waktu yang lama karena pemulihannya lebih cepat. Tidak ada luka operasi, tidak ada perdarahan yang banyak, misalnya komplikasinya. Dan tetapi pemasangan alat tersebut atau device tersebut memiliki prasyarat yang jelas. Tadi ilustrasinya tadi ada 2 disk ya, 2 disk menjepit. Nah, jepitannya harus ada. Kalau tidak ada jepitannya nggak bisa dipasang alat. Lubang manapun bisa ditutup asal ada jepitannya, asal ada melekat 2 disknya tadi. Nah, kalau tidak ada, nggak ada tempatnya, tidak bisa disangkutkan, tentunya tidak bisa dipasang alat. Enaknya kalau pemakaian alat ini tadi ya, masa perawatan di rumah sakit bisa lebih cepat. Kadang-kadang sekarang kita pasang, besok bisa pulang. Tetapi kalau operasi tentunya karena ada luka
dibuka dadanya, dibuka jantungnya, dihentikan dulu jantungnya, memakai mesin jantung paru, menggantikan fungsi dari jantung, jantungnya dibuat tidak berdenyut, sehingga banyak bisa terjadi komplikasi atau efek samping yang tidak diinginkan dari prosedur operasi tersebut. Jadi prinsipnya tergantung modalitas terapi atau penanganan pada penyakit jantung bawaan tergantung kondisi penyakitnya. Bisa memakai alat atau device yang tanpa bedah, bisa juga dengan bedah. Nah, dengan persyaratan tertentu. Kalau misalnya bisa semua dengan pemakaian alat akan lebih indah, gitu. Tapi tidak semua. Kenyataannya banyak penyakit jantung itu yang kompleks. Yang kompleks hanya bisa ditangani dengan operasi. Nah, mengenai timing atau waktu, itu juga tergantung pada kelainannya. Nah, pada saat kita konsultasi ke dokter, si dokter tersebut, apalagi itu dokter jantung, harus bisa menjelaskan kapan ini diatasi atau ditutup atau diberikan alat atau pemilihannya operasi. Itu bisa dijawab sebelum ke pusat jantung atau ke center yang di Jakarta. Nah, di daerah masing-masing sudah bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang bisa dilakukan di daerah. Nah, itu nanti ada penyakit yang sudah sangat tidak bisa tertangani ditunda. Misalnya dia penyakit biru yang pada saat bayi baru lahir sudah kelihatan. Nah, itu kita sangat waspada, itu segeralah merujuk kalau bisa gitu ya, tergantung kondisinya. Nah, tetapi ada juga yang lubang tadi saya sebut lubang di serambi tadi, di atrium namanya serambi, itu bisa sampai 30 tahun, 40 tahun. Sampai bergejala. Kalau dia belum bergejala, mungkin nggak ditutup. Mungkin saja kalau misalnya tidak, karena kalau udah usia segitu, pasien itu tidak akan, lubang tadi tidak akan menutup. Pasti akan tetap terbuka. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkannya kalau tanpa keluhan. Nah, kadang-kadang dia datang dengan batuk pilek, terus dokternya tidak memperhatikan betul pemeriksaan jantung, sehingga tidak bisa merujuk dengan cepat atau mengevaluasi lebih lanjut. Jadi sangat bervariasi, bisa waktu baru lahir, bisa juga pada saat 30-40 tahun. Biasanya yang paling kita takutkan itu yang biru dulu ya, yang biru. Biru itu banyak kelainan yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Tetapi yang tidak biru pun nanti kalau sudah tidak teratasi 30-40 tahun atau 20 tahun, ada yang masih remaja 12-16 tahun udah awalnya jantung tidak biru menjadi biru karena terlambat penanganan. Ini juga harus diwaspadai. Jadi tadi sudah saya sampaikan gejala-gejala awal dari kelainan tersebut. Biasanya kalau kelainannya itu berat atau kompleks itu biasanya gejalanya tampak dari awal. Itu. Nah, semakin dia tidak tampak biasanya semakin kecil ininya efeknya. Biasanya kayak lubang di bilik ya di serambi misalnya itu bisa sampai 30-an tahun dan tidak ada gejala. Jadi, dokter kita. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Oke, itu kan tadi pemaparan mengenai tata laksana atau terapi untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Untuk apakah harus operasi atau kateterisasi berarti tergantung dari tipe penyakit jantung bawaannya tersebut ya dok ya, karena kan memang dia spektrum atau tipenya itu banyak sekali, ada yang biru, ada yang nggak biru, lalu yang biru dan nggak biru itu juga ada banyak lagi tipe-tipenya, jadi semuanya tergantung dari tipe dari penyakit jantung bawaannya. Nah, masih terkait dengan tata laksana atau terapi pada penyakit jantung, ini ada pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dok untuk dokter Hari Sakti ya dok ya. Kalau penyakit jantung rematik itu kan tadi sudah dikatakan bahwa ada obat antibiotik, lalu nanti ada profilaksis atau pencegahan sekunder. Nah, setelah kita sudah melewati semua itu, maksudnya pasiennya itu apakah bisa benar-benar sembuh 100%?
gejala-gejalanya hilang-hilang semua, seperti Korea tadi yang tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak, terus juga masalah kulitnya itu bisa sembuh semuanya 100% atau tidak. Lalu apabila bisa sembuh 100%, apakah kalau sudah terinfeksi itu nanti dia bisa kambuh lagi, Dok ya? Itu pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dr. Gita. Pertanyaannya cukup ini ya, maksudnya apakah bisa sembuh 100% gitu. Ini pertanyaan yang kadang sebenarnya sulit kita untuk jawab itu sebenarnya. Karena tergantung ada di level mana kondisi pasiennya itu, apakah level jantungnya, katupnya sudah berat, karena apa yang dilakukan oleh demam rematik ini tadi kan sistem imun kita menyerang tubuh kita sendiri, dia tuh nggak sekali biasanya, beberapa kali sampai terjadi berat. Jadi tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya minimal atau ringan, maka kita bisa cegah. Intinya kita bisa dengan eradikasi kuman, karena sistem imun ini tadi kan ditanya apakah dia bisa kambuh lagi, tentu saja bisa kalau dia terinfeksi lagi. Jadi dia, makanya pengobatan kita yang utama adalah eradikasi kuman. Selama kita nggak terinfeksi lagi, maka aktivasi sistem imun kita tidak akan menyerang tubuh kita. Jadi dia membutuhkan kuman tersebut untuk sebagai sinyal. Misalnya, oh ada kuman Streptococcus, yuk kita serang. Nah, masalahnya serangannya ini bukan hanya ke kumannya, tapi ke tubuh kita. Selama kumannya tidak ada, kita bisa eradikasi dengan cepat dengan antibiotik kalau memang terjadi, atau makanya itu kita dilakukan kontinu, itu tidak akan ada sinyal untuk imun sistem kita untuk menyerang, sehingga diharapkan kalau gangguannya ringan atau malah belum ada gangguan jantung, itu kita bisa cegah untuk ke arah sana. Jadi kalau kita bisa bilang mencegah dan tidak tidak meningkatkan progresivitas dari penyakitnya, kita bisa. Gitu. Selama tadi tata laksana kita benar dan baik, kita eradikasi kuman dengan benar-benar baik, kita lakukan terus sesuai dengan yang tadi dilakukan, kita tidak miss untuk obat-obatannya, sehingga itu bisa kita cegah. Tapi kalau tentu saja kalau sudah gangguan katupnya berat, apakah gangguan katup berat ini bisa sembuh lagi, mundur gitu ya ke belakang ke ringan, sampai sejauh ini sih tidak, karena gangguan yang sudah terjadi itu bersifat menetap. Sehingga yang kita bisa lakukan hanya kita evaluasi nanti gangguan katup ini ya tentu saja ada indikasi-indikasi yang mungkin terlalu banyak kalau misalkan dijabarkan di sini. Indikasi-indikasi atau timingnya itu kapan, itu tergantung dari gangguan katupnya seberat apa dan gangguan ke jantung seberat apa, dan apakah sudah bisa kita kendalikan dengan obat atau apa, baru mungkin ada indikasi tindakan, istilahnya seperti itu. Jadi sangat tergantung berada di fase mana orang itu terkena penyakit jantung rematik, karena beda-beda. Ada yang penyakit jantung katupnya sudah berat, tentu saja kita bisa mencegah untuk tidak tambah berat, tapi untuk dia bisa mundur sampai ke ringan, sampai saat ini sih belum ada, karena biasanya penyakitnya bersifat menetap, kerusakan yang sudah ada. Tapi bagi yang masih ringan, itu bisa kita cegah supaya tidak sampai jatuh ke tahap jantungnya berat. Dengan cara apa? Tetap mainstay-nya adalah utamanya saat ini eradikasi kuman. Karena sistem imun ini membutuhkan kuman tersebut untuk aktif. Jadi kalau nggak ada kumannya, penyakit ini bisa dibilang tidak aktif. Sehingga tidak akan ada progresi lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hari. Nah, jadi memang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hari, dijelaskan oleh Dr. Heni juga, mengenai bahwa yang paling penting itu sebenarnya kan adalah pencegahan. Di mana pencegahan itu erat sekali kaitannya dengan menjaga kebersihan diri, cuci tangan, terus juga makan bergizi, olahraga, dan lain-lain. Jadi ini memang penting sekali untuk setiap penyakit apapun sebenarnya ya, Dok ya. Nggak cuma penyakit jantung rematik, nggak cuma penyakit jantung bawaan, nggak cuma COVID aja, tapi memang untuk mencegah segala macam penyakit itu ya harus dari diri kita sendiri, yaitu dengan pencegahan berupa menjaga kebersihan diri juga dan otomatis lingkungan sekitar juga ya, Dok ya. Iya, betul. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, dari Lina Haryati. Dokter, izin bertanya, apakah terapi yang bisa dilakukan jika pada ekokardiografi pada janin didapatkan penyakit jantung bawaan sebelum partus atau melahirkan? Jadi mungkin maksudnya kalau seandainya memang ternyata dari fetal echo itu terdeteksi adanya penyakit jantung bawaan pada janin, Dok, ini apa yang bisa kita lakukan ya, Dok,
untuk tata laksananya gitu ke depan. Apakah mungkin juga dari proses persalinannya mungkin apakah ada perbedaan kah antara pasien yang hamil dengan janin curiga penyakit jantung bawaan dengan janin yang normal? Begitu, Dok. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus dan jawabannya juga ini. Jadi kalau kita menemukan sebenarnya alat untuk pemeriksaan pada janin itu tidak hanya USG, sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Tapi memang di negara kita ini masih belum terlalu rutin. Misalnya kita bisa ambil cairannya bila kita curiga ya, cairan pada di janin, amnion namanya ya, bisa kita uji. Kemudian USG tadi yang saya sampaikan salah satu. Nah, dan beberapa alat diagnosis yang lain. Ya, nah bila kita temukan curiga terhadap penyakit jantung bawaan, tentunya kita berpikir bagaimana tata laksana selanjutnya. Nah, ini memang agak berat. Kenapa kita nggak terlalu rutin? Kadang-kadang di budaya kita, etik dan budaya kita ini kan memang belum diizinkan peraturannya untuk melakukan misalnya salah satu contoh kalau kita ketemukan itu kelainan yang sangat berat, abortus. Kalau di negara-negara maju sana diterminasi. Jadi diterminasi bila ada kelainan pada janin. Itu berhak dan boleh dilakukan. Nah, itu tata laksananya ya yang salah satu mengakhiri kehamilan tersebut. Itu bisa. Jadi mengakhiri kehamilan bukan karena indikasi pada ibu saja, bukan karena pada ibu saja, tapi pada kelainan janin yang didapatkan. Tentunya kelainan janin yang tertentu, yang kira-kira angka harapan hidupnya tidak ada. Nah, misalnya kelainan janin yang kita temukan itu, yang berat itu kira-kira nanti kalau sampai lahir itu tidak bisa berfungsi bilik kirinya gitu. Semua kecil-kecil, tidak akan bisa bertahan hidup. Kemudian ada yang kelainan gen, tingkat gen atau kromosom, tingkat yang paling kecil dari sel, itu yang menentukan yang kira-kira tidak bisa nanti muncul kelainannya kalau lahir itu pasti kelainan yang berat dan tidak akan mampu bertahan hidup di minggu-minggu pertama. Kadang-kadang ya, misalnya, atau bahkan sampai disertai dengan kelainan yang lain. Karena biasanya kelainan jantung itu kan kelainan pembentukan, perkembangan pada janin. Nah, biasanya disertai dengan kelainan yang lain. Kadang-kadang tidak ada kepalanya, multiple anomali namanya ya, kelainannya itu banyak. Dan bisa diketahui kelainan tulang panjangnya, kepalanya, apanya ya, dari USG itu bisa diketahui. Nah, itu kalau ini aturannya kita, hukumnya kita belum membolehkan ya, kalau sedikit kelainan terus diakhiri. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan janin tersebut pada saat lahir. Jadi kalau nanti tadi sebenarnya bayi itu katanya itu seperti dirijen itu sangat menentukan. Dia sebenarnya kalau tidak layak lahir dia akan abortus sendiri, akan tidak hidup sendiri gitu ya. Kalau dia sampai bisa lahir, berarti dia sudah bertahan dengan kelainan tersebut. Jadi dia sebagai penentu ya pemimpin sebenarnya pada saat di dalam janin. Jadi dia bisa, kalau dia tidak kuat pasti dia akan keluar. Nah, untuk kelainan tertentu yang bisa sanggup, kelainannya berat tapi masih bisa sanggup lahir. Nah, itu kita persiapkan. Jadi kita persiapkan mulai dari kehamilan, tentunya kalau kita udah ketemu begitu, kita tidak bisa merawat pasien tersebut si ibu hamil di tempat yang biasa. Kita harus lakukan perawatan, segera rujuk ke pusat yang baik, yang multidisiplin, artinya dokternya lengkap, dokter jantung, dokter bius, dokter anak, lengkap di situ dokter bedahnya, sehingga bisa menyambut si bayi tersebut yang dengan kelainan. Ada bayi yang hanya
itu kritis pada hari-hari pertama, 1-2 hari pertama itu bisa kritis sekali dan bisa dipersiapkan penanganannya segera. Bahkan kehamilan, persalinannya juga kita sambut gitu istilahnya ya. Kita persiapkan untuk bantuan nafas dari si bayi. Kita persiapkan, sudah dibicarakan dengan dokter bedah, misalnya apa yang bisa kita lakukan, apa tindakan yang paling cepat. Tindakan meskipun itu tindakannya tidak definitif ya, artinya tindakan yang sementara dulu pada si janin tersebut supaya bisa bertahan hidup. Itu jadi banyak hal yang bisa dilakukan, dipersiapkan. Jadi bukan berarti kita melakukan USG tadi, fetal echo tadi nggak boleh dikeluarkan, terus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa mempersiapkan persalinannya, termasuk di awal-awalnya. Jadi bisa kita antisipasi kemungkinan yang paling buruk pada saat bayi lahir. Mungkin itu Dokter Agita. Ya, baik. Terima kasih Dokter Heni. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya, Dok, mengenai kalau tadi kita ngebahas lebih ke tata laksana bayinya. Apabila memang pada saat terdeteksi itu dicurigai ada penyakit jantung bawaan. Kalau seandainya untuk ibunya sendiri, misalkan nih ibunya dia adalah seorang pasien dengan penyakit jantung bawaan, apakah boleh hamil, Dok? Dan apakah boleh juga melahirkan secara normal atau harus sesar? Ini pertanyaan juga nanti mungkin akan boleh Dok, Dokter Hari bisa menjawab untuk yang penyakit jantung rematik, apakah pada pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik, apakah boleh hamil, dan jika boleh hamil, apakah bisa dengan normal atau harus dengan sesar atau operasi? Ya, Dokter Agita, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, Dokter Hari ya. Bagus-bagus, seperti kayaknya pertanyaannya penyusup ya. Penyusup. Ya. Jadi pertanyaannya bagus, dan pertanyaan itu selalu kita lontarkan ya. Bahkan di antara kita juga kita lontarkan. Ini orangnya mau lahir normal, apa lahir seksio, apa gitu ya. Apa boleh, apa enggak, apakah nanti pertanyaan lanjutannya apa boleh hamil lagi, apa enggak gitu. Ya, nah ini betul, nah jadi ini memang sebenarnya sih kita ada tuntunan mengklasifikasi atau menggolong-golongkan penyakit si ibu. Ibu ini persoalan tadi itu janin ya, sekarang persoalan ibu-ibu yang terlanjur jatuh cinta, terlanjur berkeluarga, terlanjur hamil, ya. Iya, Dok. Jadi sebenarnya dimulai dari tidak boleh jatuh cinta dulu gitu ya. Mohon maaf. Jadi terlanjur berat itu Dok. Berat ya. Jadi terlanjur hamil. Nah, tapi diketahui penyakitnya kok ada penyakit jantung bawaan banyak ya, Dokter Hari ya. Penyakit RAD juga banyak banget. Nah, itu sebenarnya problem kita bersama. Ada yang sebenarnya ibu itu tidak boleh hamil karena kelainannya tadi yang saya bilang digolongkan tadi, ada yang ringan, sedang, berat, itu ada. Ada yang kira-kira kalau dia hamil nanti mau angka kematiannya itu bisa sampai 35%. Ada yang memang tidak boleh sama sekali hamil. Misalnya orang tersebut dulunya itu tidak biru, terus akhirnya menjadi biru karena lubang di jantungnya. Oh, itu sudah nggak boleh lagi, sama sekali sudah nggak boleh hamil. Ya, jatuh cinta boleh, menikah boleh, hamil tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah terlanjur hamil bagaimana ini? Jadi harus dibedakan itu kelainan si ibu hamil tadi apa. Kalau misalnya kehamilannya termasuk ya jenis penyakit jantung bawaannya yang ringan sedang, kita bisa merawatnya dengan multidisiplin tadi, mengurangi beban dari penyakit jantungnya, karena nah ini satu lagi, ibu hamil itu bukan ibu hamil yang kondisi biasa, tapi ibu hamil itu adalah ibu yang mendapat beban karena ada janin, ada produk kehamilan, volume darahnya bertambah, cairannya bertambah gitu. Jadi akan memperberat kondisi yang sebelumnya tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang ibu itu bilang orang nggak ada apa-apa kok, rasa nggak ada apa-apa, hamil. Ya boleh dong hamil. Nah itu yang nggak diketahui. Bahkan kalau kita ketemu misalnya kehamilan bulan ke-6, 7, kita katakan supaya mengakhiri kehamilannya karena kondisinya berat jantungnya si ibu hamil loh ya. Nah tetapi ini nggak mau karena katanya belum apa-apa. Nah itu karena belum merasakan nanti kalau sudah trimesternya tambah.
trimester 3, volumenya tambah banyak. Nah, kalau sudah trimester 3, belum sempat apa-apa, sudah sangat membahayakan ibunya. Nah, terlambat untuk menolongnya karena sudah terlalu berat si jantungnya. Itu juga. Ya, jadi kesimpulannya memang tergantung pada kondisi jenis dari penyakit jantung bawaan itu yang sangat beragam. Jadi kalau berat segera memang kontraindikasi untuk melanjutkan kehamilan. Persalinan itu tentunya kita kalau dia memang kondisinya berat sebenarnya tidak harus operasi. Ibu hamil itu tidak harus operasi. Operasi itu bisa diindikasikan untuk kondisi kehamilan. Jadi misalnya kehamilannya sungsang kah atau ari-arinya di bawah kah atau apa, itu ada indikasi untuk pembedahan seksio, maksudnya seksio. Apa boleh persalinan normal? Boleh, tapi persalinan normal yang bagaimana? Persalinan normal yang ditangani oleh multidisiplin, yang dipermudah oleh dokter jantung, dikurangi bebannya. Jadi bukan persalinan normal seperti biasa, tapi diperingan kerja jantungnya supaya ibu tadi tidak memiliki rasa sakit, misalnya ya, mengejan, itu akan semua akan memperburuk kondisi jantung tersebut. Demikian. Ya. Dokter Hari mungkin, Dok? Ya, mungkin kurang lebih sama ya dengan Dokter Heni. Jadi memang yang penting ini untuk adalah edukasi tentang antenatal care-nya atau perawatan juga. Makanya kita juga harus multidisiplin dengan objinnya. Tapi yang sering kali datang tuh sudah telat, itu datangnya kadang-kadang jantung tuh baru dilibatkan pada saat akhir-akhir aja gitu, sudah mau melahirkan pasiennya sudah sesek gitu. Kadang-kadang baru padahal sebenarnya kita penting yang namanya antenatal care dalam setiap persalinan atau setiap kehamilan kita rencanakan, itu adalah yang ideal ya, jauh dari ideal, tapi perlu kita pertimbangkan. Seperti Dr. Heni katakan tadi, tergantung penyakitnya. Ada yang masih bisa, contoh penyakit jantung katup biasanya kalau masih dia sifatnya dia bocor, kan ada yang bocor, ada yang menyempit. Pada dasarnya secara umum kalau misalnya yang bocor itu biasanya masih lebih toleran, masih bisa kita lebih kendali. Tapi kalau misalnya yang menyempit itu biasanya akan lebih berat karena dia tidak bisa mengalir dan bebannya akan sangat tinggi. Jadi pada dasarnya sangat berat kenyataannya kalau misalnya pada pasien dengan gangguan yang katupnya itu menyempit. Dan kalau misalnya ada keterlibatan tekanan dari pembuluh darah di paru, apalagi itu makin membuat berat dan sampai tidak disarankan untuk mungkin tadi harus terminasi. Tapi kadang-kadang juga susah, keluarganya. Kadang-kadang masalahnya pasiennya atau keluarganya juga yang nggak mau, akhirnya karena takut, dia tahu ada dia masalah jantung, tapi dia pengen hamil, takut, sudah tahu bahwa tidak boleh hamil, dan masalahnya dia pengen hamil, gitu, pengen punya anak, jadi kadang-kadang sengaja justru nggak kontrol supaya dia bisa hamil, nanti hamil baru datang, itu kadang-kadang yang kenyataan yang sering dilakukan, tapi ya kembali bahwa risikonya tinggi. Gitu, risikonya tinggi, tentu saja ya kita tidak bisa mencegah juga. Kalau udah kejadian seperti itu, yang multidisiplin tadi harus kita tekankan, dan kita harus tekankan juga bahwa ini memang kalau udah seperti itu risikonya tinggi. Jadi edukasi dan konsultasi itu penting untuk ya kita meng-guide kehamilan, plan kehamilan yang baik pada pasien-pasien dengan contoh kalau ini udah ada gangguan katup, bagaimana yang harus kita lakukan, itu harus kita komunikasinya harus bagus, sebenarnya harus edukasi. Kalau memang sudah terlanjur ya banyak yang kita lakukan, intinya multidisiplin dan kita harus monitor ketat seperti itu, dengan memang kita harus jelasin risikonya sangat tinggi pada kondisi kalau misalkan udah gangguan katup berat, apalagi ada sumbat karena menyempit, terus juga ada tekanan paru meningkat, kita harus jelaskan bahwa tingkat besar dan gangguannya akan besar sekali nanti untuk persalinannya, dan kita perlu monitor yang ketat seperti itu. Ya, baik Dokter Hari. Dokter, ini ada tambahan. Sebenarnya bertanya untuk PFO, apa nantinya harus disesar juga? Sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Heni ya, Dok ya. Untuk
apakah harus sesar atau bisa lahir normal itu tergantung dari berat atau tidaknya penyakitnya juga gitu. Kalau seandainya PFO-nya biar PFO ringan, tidak ada gejala, mungkin kecil juga mungkin sebenarnya lahir normal juga bisa ya dok ya. Tapi kalau seandainya mungkin PFO-nya bikin bergejala dan juga membuat kondisi pada saat hamilnya jadi lebih berat, ya mungkin harus sesar. Betul ya dok ya? Ya, dok. Betul. Oke, baik. Iya. Untuk Dokter Hari Sakti, dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Beni Aryo Wijayanto di Kediri. Ini mengatakan bahwa pencegahan PJR itu pada pelaksanaannya itu sulit. Ya, benar ya dok? Sulit. Betul. Karena banyak gagalnya. Berapa bulan datang ke poli, setelah itu biasanya pasiennya nggak mau karena trauma disuntik injeksi atau intramuskular. Nah, ini ada nggak sih dok tips-tips lain mungkin untuk penanganan masalah kepatuhan seperti ini? Maksudnya ya apalagi kan anak-anak ya dokter Heni ya, biasanya mungkin nggak mau kalau seandainya disuntik 1 bulan sekali gitu, kesakitan, disuruh minum obat juga nggak mau karena kok minum obat terus gitu. Jadi harus gimana nih dokter Hari, dokter Heni? Oke. Mungkin ya memang kalau harus saya akui ya pencegahan PJR ini jelas sangat sulit, karena sangat sulit kita buat webinar hari ini. Kalau misalkan betul, karena sangat-sangat sulit gitu. Ini bukan hanya tugas seorang dokter terhadap pasiennya, komunitas. Memang ini harus dibentuk dari atas. Namanya dalam pencegahan tidak ada seorang dokter pun yang bisa melakukan pencegahan, termasuk dia bisa menjadi bagian dari pencegahan, tapi mengharapkan hanya satu orang dokter, 2 dokter di tempat itu melakukan pencegahan, tidak. Karena sistem pencegahan itu adalah harusnya dilakukan oleh suatu negara, tapi bukan oleh suatu instansi kesehatan saja. Karena tidak akan pernah berjalan suatu pencegahan kalau negaranya tidak pernah mencanangkan. Nah, ini menjadi masalah, menjadi PR sebenarnya buat kita untuk kalau kita mau mencegah benar-benar kita harus ada tata caranya, pedomannya. Contoh misalkan di Australia, dia membuat suatu pedoman, bikin task force atau kelompok kerja dari pemerintahnya, nanti diikutsertakan kesehatan, kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Itu saya menyoroti sekaligus mengkritisi, biarin aja gitu. Jadi penting, bahkan di Kepulauan Fiji pun sudah dilakukan, tapi di kita bahkan tidak ada. Jadi ini penting sekali. Kayak kita sekarang COVID baru gembar-gembor karena udah kena. Sebelum kena, kita diam-diam aja. Nah, itu contohnya. Bahwa bukan hanya di PJR, tapi di seluruh penyakit yang ada di Indonesia ini, pada sadarnya saya kira sulit, karena memang masalah seperti ini. Tidak ada, belum kita mengarah ke pencegahannya dengan baik. Jadi kita, apa yang harus dilakukan pencegahannya? Ya edukasi. Kita harus edukasi pasiennya. Jadi kalau pasiennya susah, kita harus edukasinya ekstra. Kita harus meluangkan, kalau kita melihat dari dokternya, kita harus meluangkan waktu. Misalkan di poli, kalau misalkan kita susah poli, karena banyak misalnya 100, ya ada 1 hari yang kita desain buat, ya 100 itu sebelum mulai poli 15 menitnya 100 orang dikumpulin aja, langsung kita kasih penyuluhan. Daripada kita kasih orang satu-satu kan susah kan? Gitu, misalkan 10 menit sebelum mulai poli, semua orang dikumpulkan di depan, kita jelasin bahwa kira-kira seperti ini. Yang penting nggak apa-apa, nggak semuanya dapat karena ini, tapi setidaknya adalah beberapa yang bisa kita jelaskan. Jadi penyuluhan dan edukasi itu penting, karena tanpa penyuluhan dan edukasi pasiennya tidak akan mau. Terus untuk nyeri pada injeksi, sebenarnya ada beberapa, mungkin saya share screen sedikit, ada beberapa tips untuk kita mencari daerah yang tidak nyeri gitu ya. Di sini saya lihat kalau misalkan teman-teman, saya kurang tahu melakukan penyuntikan di sebelah mana, tapi kalau memang suntikannya sering itu di daerah yang sering kita lakukan masih itu sering di daerah gluteal, itu karena gluteal itu dekat sekali dengan sciatic nerve, jadi atau ada saraf lah, jadi kalau misalnya disuntik situ risiko untuk nyerinya tinggi gitu. Jadi ini ada beberapa tempat penyuntikan yang lebih direkomendasikan untuk menghindari nyeri dan efek samping yang bisa menyebabkan cedera dari saraf, karena memang ini yang bisa menjadi trauma sekali, sangat ngeri kalau disuntik di sini dan kebetulan dia sampai kena ke sarafnya. Begitu juga kalau kita suntik di daerah bahu atau bahu deltoid otot, di situ juga ada sarafnya dekat situ, itu juga bisa meningkatkan risiko nyeri yang bisa menyebabkan trauma. Atau kalau misalkan suntikan ini sulit dilakukan bisa dengan obat minum, tapi pengalaman obat minum justru lebih susah, orang kan lebih males minum, tapi kalau suntik
Kalau selama itu bisa kita lakukan dengan nggak nyeri, kita pakai needle-nya yang paling kecil, dengan di daerah yang kita nggak ada saraf, itu sebenarnya lebih enak, karena sekali aja 28 hari lagi datang, suntik lagi seperti itu. Tapi memang perlu edukasi yang kuat, kenapa penting, kenapa harus kita lakukan suntikan itu, kenapa, itu harus edukasinya kuat. Tapi kalau untuk nyeri, mungkin ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko nyeri akibat penyuntikan. Atau kalau memang nggak bisa, oral, obat minum bisa diberikan. Tapi pengalaman obat minum kadang justru lebih susah kepatuhannya, dan juga ketersediaan obatnya kadang lebih sulit. Apalagi di daerah gitu, untuk metilpenisilin kadang mungkin nggak tersedia. Kalau eritromisin agak sulit juga karena mual. Jadi sebenarnya yang paling ideal suntikan, sebenarnya lebih gampang karena sekali aja dalam sebulan, dan habis itu udah dia nggak usah apa-apa. Kalau obat minum kan mesti setiap hari. Tapi mungkin perlu mengurangi risiko untuk tempat nyerinya. Gitu. Oke. Baik, ada tambahan mungkin dari Dr. Heni, Dok? Ya, tadi sih sudah disampaikan banyak ya. Tepat sekali sebenarnya, memang yang kita ini memang kalau namanya pencegahan tuh pasti lebih baik dari ini ya. Kenapa lebih baik? Karena belum terjadi. Cuman masalahnya kalau belum terjadi orang males, namanya belum terjadi. Ada itu sudah ini ya. Pasti itu kalau namanya mencegah belum terjadi itu, belum terjadi kok. Kenapa saya harus begini begitu gitu. Nah, padahal dia nggak tahu kalau sudah terjadi itu mengembalikannya tidak bisa. Nah, itu jadi penting sekali kita memang penyuluhannya terus menerus. Namanya untuk orang ini ya, masyarakat awam kadang-kadang belum paham betul, mereka tidak mengerjakan karena tidak paham. Itu memang tugas kita bersama. Kalau kita tidak memprogramkan itu ya pasti luput. Tunggu saja semakin banyak orang yang RHD yang berat-berat datang. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri negara kita memang negara endemik ya, kumannya banyak, kuman streptokokusnya banyak. Itu sih memang prinsipnya kalau penyuluhan, kalau mengenai nyeri itu pasti suntikannya basisnya minyak ya kali ya, Dokter Hari ya, dan banyak tuh pasti. Jadi tapi kalau kita sudah lakukan penyuluhan dan komunikasi yang baik, mudah-mudahan diterima, karena harus menerima bahwa untuk sehat itu enggak apa-apa nyeri sedikit gitu ya, namanya untuk sehat. Tapi kalau kadang-kadang mereka nggak tahu nanti kemungkinan paling buruknya seperti apa, karena diawali dengan tanpa rasa apa-apa. Ya, itu aja sih. Ya, sama kayak vaksin juga, Dok, kan bagaimanapun kadang ya disuntik juga vaksin. Mau nggak mau ada seperti itu. Ya kita bisa mengurangi risiko dengan beberapa teknik, tapi tetap aja pasti akan ada rasa sakit atau trauma lah pada anak gitu. Tapi Dokter Hari, vaksin itu kan program pemerintah, jadi jadi orang mau tak mau mengikuti. Tapi makanya ini tugas kita Dok, tugas kita untuk membuat ini jadi program pemerintah. Makanya kayak saya bilang tadi, kalau untuk hanya kita doang berat saya rasa untuk istilahnya mencegah atau mengurangi. Tapi tugas kita mungkin nanti untuk ini harus kayak pencegahan, mau nggak mau harus program pemerintah, tidak bisa hanya dengan kita sendiri. Tapi ini contoh webinar ini salah satu upaya kita sebenarnya untuk kita menyebarluaskan mengenai ini, dan sehingga bisa mengharapkan setidaknya yang hadir di sini aware tentang penyakit jantung rematik dan bawaan dan bisa mengurangi. Iya, kalau vaksin tuh anaknya sehat-sehat semua, ibunya cantik-cantik, anaknya sehat-sehat, datang rame-rame, posyandu dibuka gitu kan, jadi senang aja sih lakukan. Terus nanti berlomba-lomba tanya ini sudah lengkap belum gitu. Tapi kalau ini kan enggak ya, jadi belum paham betul. Jadi sebenarnya kuncinya balik ke itu tadi ya, pemahaman, penyuluhan dan edukasi ya. Iya dong. Makanya mungkin kalau kita edukasi dengan benar ya bisa kayak gitu juga, Dok, vaksin malah nanyain kapan bisa. Kapan vaksin ya? Gitu. Iya, Dok. Dan kalau seandainya kita bisa mengedukasi dengan benar juga mungkin semua sekarang bisa patuh pakai masker, social distancing sama cuci tangan ya, Dok ya. Karena kita sudah mengedukasi. Kalau sekarang kita nggak pakai masker, kadang-kadang kita
mana ya ada yang kurang ya gitu ya. Iya, betul. Kalau udah terbiasa kita sendiri jadinya kayak ada yang kurang gitu. Mandi belum cuci tangan nih. Saya mau cuci tangan, padahal mungkin kan dulu ya cuci tangannya jarang-jarang gitu mungkin ya dok ya. Jadi sekarang jadi lebih rajin ya. Jadi sebenarnya semuanya itu kembali lagi ya seperti yang sudah saya ulang-ulang berkali-kali pagi ini, yaitu ya pencegahan. Nah, untuk pencegahan itu butuh juga kesadaran dari kita sendiri, dan untuk kami tenaga medis itu juga salah satu tugas kami untuk mengedukasi, dan untuk masyarakat awam ya itu tugas kita bersama untuk sama-sama mencegah, sama-sama mendeteksi dari awal, seperti itu ya dok. Dokter, ini ada pertanyaan sebenarnya general sih dok, mungkin bukan terfokus pada PJR dan juga bukan terfokus pada PJB, mengenai perlu nggak sih mengendorse screening heart status pada anak yang orang tuanya meninggal di usia muda. Nah ini kayaknya termasuk banyak kasusnya pasien-pasien yang orang tuanya meninggal, mungkin bapaknya di usia muda gitu. Perlu nggak sih screening awal atau screening dini pada pasien-pasien atau orang-orang dengan riwayat keluarga seperti itu? Karena kan mungkin biasanya kita lebih sering datang pasien ke rumah sakit dengan penyakit jantung koroner atau penyakit jantung gagal jantung, tapi memang sudah ada riwayat dari keluarganya, tapi udah tua gitu kan. Kalau ini kan untuk orang tua yang meninggal usia muda, bagaimana Dokter Hari sama Dokter Heni? Ya, saya dulu kali ya. Nah, ya terima kasih Dokter Gita. Jadi ini sebenarnya memang dengan kematian pada usia muda itu seringkali memang dikonotasikan gitu ya, diasumsikan penyakit jantung bawaan gitu. Karena masih muda. Karena kalau orang muda itu kan identik sama penyakit jantung bawaan gitu. Jadi dari lahir. Nah, sebenarnya kematian pada usia muda itu banyak hal. Tidak hanya penyakit jantung bawaan, bisa di luar penyakit jantung bawaan. Nah, itu harus dipastikan dulu si ibunya, ibu atau bapak orang tua ini penyakit jantungnya apa, yang penyakit yang menyebabkan kematiannya pada saat itu apa. Tidak hanya penyakit jantung bawaan, tapi penyakit jantung yang lain ada. Nah, khusus untuk penyakit jantung bawaan itu memang sangat diwajibkan, tadi pertanyaannya bagus, sangat diwajibkan untuk mengetahui silsilah keluarga. Sangat. Nah, jadi itu prosedur kita di tahap awal itu harus tahu. Silsilah keluarga itu yang mana yang sakit jantung juga itu menjadi bagian dari pemeriksaan awal kita. Kita akan bertanya selengkap mungkin mengenai urutan keluarga. Jadi di sekolah itu kan udah diajari ya pedigree itu yang pohon keluarga. Ya, betul. Genogram ya pedigree. SD juga udah diajarin ya itu ya, jadi pohon keluarga. Ya, pasti sudah ditanya nanti si Anu bapaknya si Anu siapa, anaknya siapa, anak siapa. Nah, itu sebenarnya pelajaran kita untuk mengetahui penyakit jantung bawaan yang diturunkan. Nanti ketemunya di situ. Karena banyak penyakit jantung bawaan itu memang diturunkan. Ada tabelnya sesuai dengan kondisinya, banyak ragamnya. Itu misalnya kelainan Marfan, itu ada sebutan begitu misalnya. Nanti keturunannya ini ada ininya gitu karena terkait sama kromosom misalnya gitu. Jadi kromosom itu biasanya sel dalam tubuh kita. Memang kalau orang tuanya begitu kayak orang albino. Seperti orang albino ya anaknya albino misalnya. Dan itu memang seperti itu penyakit jantung bawaan yang tertentu itu memang memiliki kemungkinan seperti itu. Sangat diwajibkan untuk supaya tidak luput ditanya silsilah keluarga. Itu pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau kita ketemu misalnya orang tuanya, anak-anaknya, sepupu yang ada hubungan darah gitu, itu harus terkena juga mendapatkan pemeriksaan juga bila kita akhirnya ketemu itu penyakit jantung bawaan yang terkait dengan herediter namanya, inherited, jadi diturunkan. Jadi demikian Dokter kita. Ya, baik dokter, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Dokter Hari Sakti? Ya, ini soalnya kalau di Bangsal biasanya dok ya banyak kasus-kasus okem ya dok ya. Terus pasien-pasien yang kardiomiopati seperti itu kan biasanya riwayat orang tuanya meninggal atau kakaknya meninggal di usia muda, terutama laki-laki gitu. Screening perlu nggak sih dok? Oke. Jadi ya pada dasarnya secara umum ya screening itu perlu, terutama kalau memang pasiennya kan malah meninggal usia muda, kadang kita harus tracing usia muda, sama mungkin kayak COVID, saat terkena kita tracing gitu. Jadi juga kalau misalnya usianya muda kan pasti ada sesuatu, kenapa meninggal usia muda,
pasti ada suatu penyebab khusus. Kalau emang dikatakan jantung, kita harus aware apa nih masalah jantungnya. Kira-kira cukup banyak penyakit yang meninggal usia muda, misalnya karena ada penyakit jantung, gangguan irama jantung, dari mungkin juga serangan jantung usia muda, ada gangguan tadi kardiomiopati, gangguan jantung sehingga yang menyebabkan jantung juga bisa meninggal cepat usia muda, itu juga banyak. Jadi sehingga pada dasarnya secara umum tadi benar Dr. Henny itu harus dilakukan silsilah pedigrinya yang jelas, karena banyak sekali penyakit yang diturunkan, sehingga kalau memang bisa kita periksa itu akan jauh lebih baik untuk screening, sangat dianjurkan. Untuk terkait penyakit jantung rematik sendiri, mungkin juga dianjurkan sebenarnya kalau misalkan orang tuanya pernah riwayat penyakit jantung rematik. Mungkin nanti kalau misalkan, karena tadi salah satu gejala klinis saya tulis adalah nggak bergejala. Jadi saat kita periksa, kita lihat, kita eko, ternyata sudah ada gangguan katup tapi tidak bergejala, sangat ringan gitu. Sering banget. Begitu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang tuanya pernah ada riwayat penyakit jantung rematik dan kita lihat memang tempat tinggalnya padat, jadi nggak ada salahnya pada anak-anak itu juga kita evaluasi. Tentunya kita jaga-jaga ya. Mungkin evaluasinya bukan maksudnya harus kita eko setiap kapan, tapi dia kalau misalnya berkaitan dengan penyakit jantung rematik ya, kalau misalnya anaknya ada infeksi tenggorokan atau nyeri tenggorokan atau ada luka, itu segera untuk dipastikan untuk eradikasi itu lebih aman. Gitu. Makanya tadi untuk tindakan-tindakan seperti eradikasi kuman ini harus lebih gencar lagi pada pasien dengan risiko tinggi, apalagi kalau misalkan keluarganya pernah ada riwayat, gitu. Karena tidak dipungkiri bahwa baik kita ada sebenarnya pasien yang rentan terhadap penyakit jantung rematik, tapi saatnya sampai saat ini kita belum bisa menentukan. Salah satu yang menarik bagi saya itu ada di Australia, dia sudah bisa memetakan bahwa populasi tertentu yaitu aborigin itu sangat tinggi risikonya. Bahkan di Kepulauan Fiji, Oseania itu di daerah kepulauan Asia Pasifik itu orang-orangnya risiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung rematik, sehingga sangat ditekankan kalau misalkan dia ada nyeri tenggorokan itu harus dipastikan dia ada streptococcus atau enggak, dan kita harus eradikasi kuman karena risikonya tinggi. Jadi kalau memang kita kan nggak tahu nih, kita endemik tapi kita multi etnis, kita nggak tahu yang benar-benar yang risiko tinggi itu yang mana, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita punya riwayat keluarga yang pernah terkena penyakit jantung rematik, kita harus lebih aware lagi, lebih tinggi lagi bahwa ini terpengaruh nih, ini ada hubungannya nih dengan etnis dan juga hubungan dengan keluarga. Kita harus lebih aware kalau misalnya ada sakit infeksi tenggorokan atau apa, segera kita eradikasi, segera ke dokter. Dan mungkin kalau udah usia ya remaja, mungkin ada tempatnya kalau misalkan saya pernah bengkak kaki-kakinya, pernah demam, ya itu segera berobat untuk kita lihat evaluasi ada nggak tanda penyakit jantung rematik atau tidak, gitu. Oke. Terima kasih Dokter Hari. Jadi untuk sobat-sobat pergi yang di rumah, untuk bertanya apakah perlu untuk dilakukan screening atau tidak, bila memang ada riwayat orang tua atau mungkin saudara yang meninggal di usia muda dan memang karena ada masalah jantung, ya mungkin screening bisa ada tempatnya untuk dilakukan gitu. Tapi kan kembali lagi gitu, yang usia muda mungkin meninggal tidak hanya karena jantung gitu, bisa jadi mungkin karena penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau untuk yang sakit jantung dilakukan screening, monggo, boleh banget. Makin dini kita ketahui penyakitnya itu jauh lebih baik ya Dok ya. Jadi untuk tata laksananya juga jadi lebih cepat, harapannya nggak sampai nunggu parah dulu, sudah bisa kita tangani. Dokter Henny, mohon maaf Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok, ini sungguh antusiasnya luar biasa. Ini pertanyaan dari Anggriani Profita mengenai peluang penutupan ASD 8 mm secara spontan pada bayi usia 7 bulan, Dok. Nah, ini gimana, Dok? Usia 7 bulan, ASD ukuran 8 mm, mungkin nggak, Dok, kira-kira penutupannya bisa dengan spontan aja, nggak perlu operasi, nggak perlu transkateter? Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus juga. Jadi, ASD, semua penyakit jantung bawaan itu ada natural history namanya. Kita harus, natural history itu riwayat perjalanan yang sudah kita bayangkan, sudah kita ketahui gambarannya, nanti perjalanan penyakit itu ada sendiri-sendiri.
Misalnya ada ASD atau lubang di serambi itu nanti akan mengalami biasanya penutupan umur segini sampai usia 30-40 tahun baru terjadi seperti ini. Kalau lubangnya kecil atau besar nanti kejadiannya ini gitu ya. Nah, khusus untuk ASD, jadi semua punya kelainan jantung ada natural history namanya, riwayat perjalanannya. Nah, khusus untuk ASD ini memang biasanya kan manifestasi sekitar dekade 40-an tahun baru terjadi. Nah, untuk yang ukuran 8 mili, tergantung ya, ukuran 8 mili kalau orang dewasa itu kan kecil sekali ya, orang dewasa. Tapi itu anak-anak, nanti kita akan klasifikasikan, ini termasuk SD-nya lubangnya kecil atau sedang atau besar. Nah, biasanya, dan tentunya juga ASD itu atau lubang di serambi tadi banyak jenisnya. Ada jenisnya yang tidak akan menutup kalau terletak di sebelah sini lubangnya. Misalnya sebelah sini itu maksudnya di daerah tertentu. Misalnya itu lubangnya dekat sama katup klep dari jantung. Nah, itu tidak akan mungkin menutup gitu. Biarpun dia 8 mili, biarpun dia 2 mili kali, kalau dekat situ tidak akan menutup. Demikian juga misalnya kelainan dari lubang ini tadi di daerah yang lain misalnya. Nah, itu ada sendiri ceritanya. Nah, kalau dia kelainannya itu di sekundum, artinya ASD-nya ASD sekundum di tengah gitu, ukuran segitu usia 8 bulan, itu perlu diobservasi lagi. Nah, perlu perhatikan bahwa kadang-kadang lubang ini sebenarnya tidak masalah. Yang membuat masalah itu justru ada kondisi yang lain yang menyebabkan kelainan tekanan di parunya tinggi gitu, sehingga membuat beberapa lubang menjadi terbuka. Nah, ini pelajaran tingkat lanjut lagi ya. Jadi maksudnya itu lubang itu menjadi jalan keluarnya sebenarnya, jalan penyelamat. Kadang-kadang dia kecil, tapi kondisi si anak ini berat, di tekanan parunya tinggi. Maksudnya begini, jadi untuk yang ASD ini, yang lubang 8 mili ini harus ditentukan jenisnya. ASD yang jenis yang seperti apa. Kedua, tentukan juga kondisi yang lain. Apakah tekanan parunya tinggi atau tidak? Apakah hanya ASD saja? Jadi tidak bicara mengenai hanya ditutup atau tidak ditutup. Nah, kalau dia semua murni banget, tidak ada yang lain-lain, bagus, tekanan parunya juga ada apa-apa, penyakit paru nggak apa-apa. Orang kadang-kadang misalnya contoh kelainan paru itu misalnya orang yang mongoloid, sindrom Down namanya, yang orang kayak matanya sipit-sipit gitu ya, yang kelainan retardasi mental juga, keterbelakangan mental itu bisa aja kelainan parunya ada, tapi ASD-nya kecil gitu. Nah, itu nggak usah dipikirkan dulu ya pada saat itu ya, maksudnya kalau kecil. Nah, jadi harus ditentukan jenisnya bagaimana, besar kecilnya bagaimana. Kalau 8 mili anaknya usia berapa gitu, dibanding dengan sisa septumnya itu dia tergolong misalnya sisa sekat ya, itu tergolong misalnya cuman sedang ringan saja, tunggu saja, karena biasanya dia umur 5 tahun, 6 tahun masih bisa menutup spontan. Closure spontan sampai umur 5 tahunan. Nggak usah khawatir kalau dia lubangnya nggak terlalu besar. Dia bisa ditunggu, tidak terlalu buru-buru. Kecuali kalau misalnya lubangnya besar, dia kan pasti punya simptom. Simptom, gejala. Dan ini jarang sebenarnya, kalau dia kecil dia tidak akan bergejala, sedang dia tidak akan bergejala misalnya. Tapi kalau dia besar, terus daerah tertentu yang berlubang, yang tadi saya sebut ada jenis ASD, nah itu gejalanya lebih cepat. Bisa nanti gagal jantung, bisa tekanan parunya naik, cepat menimbulkan gejala di si anaknya. Nah, itu perlu pertimbangan untuk segera ditutup, berarti kondisi lubangnya tadi bermakna. Jadi tergantung gejala yang ditimbulkan, biasanya kalau dia besar dia pasti akan menimbulkan gejala. Itu segera ditutup, bahkan kadang-kadang tidak usah menunggu closure spontan, tapi biasanya untuk sebuah ASD yang biasa-biasa saja, tanpa penyebab yang lain, tanpa serta yang lain, biasanya relatif lebih
panjang perjalanannya dibanding dengan VSD atau PDA. Ya, baik. Terima kasih Dokter Heni. Dokter Heni dan Dokter Hari, satu pertanyaan terakhir karena sepertinya waktu kita udah mau habis ya, Dok ya. Satu pertanyaan terakhir ini mengenai pada kondisi-kondisi yang misalkan pasiennya itu sudah minum obat baik penyakit jantung rematik ataupun penyakit jantung bawaan, terus sudah sembuh tuh dalam arti maksudnya nggak ada gejala sama sekali, Dok. Bagus gitu. Terus nanti itu kira-kira perlu nggak ya, Dok? Maksudnya minum obat lagi gitu. Kalau seandainya nggak ada gejalanya, gitu, Dok. Misalkan pasien-pasien yang PJB biru gitu, terus dia sudah minum obat, kondisinya bagus, mungkin nggak terlalu sering biru, nggak terlalu sering kambuh spelnya gitu. Apakah boleh untuk nggak minum obat lagi sementara waktu gitu? Nanti kalau seandainya kambuh, baru minum lagi. Nah, untuk yang PJR juga sama gitu. Kalau seandainya udah nggak ada keluhan sesek lagi, udah nggak ada keluhan demam-demam lagi gitu, boleh nggak sih, Dok, berhenti dulu, Dok? Nanti kalau seandainya misalkan kambuh gitu ya, baru minum lagi. Gitu. Gimana, Dok? Ya, saya dulu ya. Iya, Dok. Sorry. Monggo. Singkat sebenarnya kalau kelainan jantung bawaan itu sebenarnya indah untuk dikoreksi. Lain dengan koroner, ya Dokter Arya. Koroner itu obat terus, lifestyle. Nah, tapi kalau penyakit jantung bawaan itu kalau bisa dikoreksi, koreksilah segera. Itu prinsipnya. Koreksi itu macam-macam, bisa dengan tadi tanpa operasi, bisa dengan operasi. Jadi kalau sudah dikoreksi, sudah selesai, nggak ada obat-obatan lagi. Tergantung memang koreksinya itu ada memang 1-2 kelainan yang sudah dikoreksi itu masih membutuhkan obat pengencer darah misalnya. Udah itu saja. Tapi kalau dia koreksinya sudah total, udah bagus, nggak usah, bahkan nggak ketemu dokternya lagi. Dia kadang-kadang udah males karena nggak ada keluhan lagi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi harus diatasi sampai tuntas, sampai definitif, sampai di mana. Kalau belum definitif, ya silakan untuk mencari sampai definitif. Ya, baik, Dok. Oke. Ya. Betul sekali Dokter Hedi ya, maksudnya kalau untuk penyakit koroner itu ya sampai sekarang karena faktor risikonya juga kebanyakan faktor risikonya yang for long life, jadi mau nggak mau harus terus ya kalau misalnya. Terkait penyakit jantung rematik, lagi-lagi penyakit ini banyak fasenya, jadi termasuk di fase manakah? Apakah di fase yang katopnya sudah berat, atau di fase patunya masih ringan, atau di fase bahkan belum ada gangguan katup pun, misalkan masih demam rematik. Kalau memang katupnya ada gangguan, misalkan anggaplah ini kan moderate atau sedang ya, kita obatin nggak ada gejala, boleh nggak minum obat lagi? Kalau dalam kasusnya sebenarnya untuk jantungnya selalu ada risiko, misalnya jantungnya nggak diminum lagi, nanti baik dari progresi katupnya maupun jantungnya nanti misalkan makin membesar, seperti itu kita harus observasi selamanya. Sebenarnya. Jadi makanya tadi kan dalam tata laksananya selain tata laksana obat buat ngurangin seseknya, buat jantungnya, antibiotik kita harus observasi selama beberapa waktu. Kalau misalkan kalau dari katupnya nggak ada progresi yang baik, tadi sebenarnya antibiotik bisa kita stop. Tadi ada parameternya kapan harus di stop, itu harus sesuai dengan program yang sudah dicanangkan untuk penyakit jantung rematik. Tadi kan bisa kalau misalnya katupnya ringan bisa 5-10 tahun atau sampai usianya 21 tahun. Atau dari minimal 10 tahun itu kalau misalkan dia nggak ada, kita perhatikan 5 tahun dia nggak ada progresi, itu boleh aja. Untuk antibiotik ya kita stop. Tapi untuk jantungnya kan dia udah mengalami nih gangguan katup nih. Jantungnya mungkin tetap harus. Soalnya kalau misalkan katupnya kan nggak bisa benar, kalau misalnya katupnya tidak, efek yang kita obati sebenarnya efek dari gangguan katup tersebut. Mungkin jantungnya nanti bisa, kalau misalnya bocor, mungkin makin bengkak nanti kalau kita tidak tanganin, makin melebar. Jadi kita harus emang tujuan kita adalah membuat tanpa gejala ya. Itu adalah tujuan kita. Tapi untuk membetulkan katupnya itu sementara saat ini kita tidak ada obat yang kita buat membetulkan katupnya. Jadi kalau memang katup sudah rusak berat, yang kita bisa lakukan adalah memberikan obat untuk mengkondisikan jantungnya terhadap gangguan katupnya. Kalau udah enakan, sebenarnya kita dengan obat itu supaya dia enakan. Tapi kalau misalnya kita obat yang nggak kita minum lagi, nanti gangguan katup tersebut kan nggak hilang. Dia akan tetap menyebabkan gangguan jantung, malah makin berat. Dan kalau misalkan ini gagal jantung ya, makin kerusakan jantung, yang ada dia
terus turun. Jadi kalau misalkan dirawat, pasien dirawat, hari ini kan katupnya berat, jangan dirawat ke rumah sakit, sudah bisa pulang, lupa minum obat, dirawat kedua kalinya biasanya cenderung punya gangguan jantung yang lebih berat lagi, sehingga dia membutuhkan obat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Sayang justru semakin kita turun, semakin kita sering dirawat, keadaan kita akan semakin turun. Kira-kira seperti itu. Ini kita ngomongin dari sisi efeknya udah ke jantung ya, udah berat, katupnya tetap segitu-segitu aja. Jadi fasenya di mana? Fase katup jantungnya berat, maka mau nggak mau itu harus kita berikan jantung berat, obatnya terus karena efek katup yang berat itu tidak bisa kita tangani kecuali kalau misalnya kita lakukan tadi device, kita betulin, kita operasi. Kalau misalkan berhasil dioperasi, kita atau lakukan tindakan penggantian katup karena udah beratnya, nah mungkin obatnya ada beberapa yang bisa kita kurangi, tapi tentunya ada obat lain yang harus diminum karena katup pengganti katup itu ya kita ada obat lain yang harus kita minum untuk mengganti katup itu tersebut. Jadi kalau udah berat kelihatannya memang akan ada obat yang akan terus dikonsumsi, walaupun mungkin dosisnya bisa kita kurangi, bisa kita sesuaikan tergantung kondisi. Tapi kalau misalnya masih ringan, ini harapan kita deteksi masih ringan, mungkin kita nggak terlalu banyak obat, antibiotik yang kita utamakan, dan antibiotik pun bisa di stop setelah beberapa waktu sesuai target, dan memang kumannya udah bisa kita pastikan tereradikasi deh, kemungkinan kecil deh untuk terinfeksi lagi kalau udah usianya udah lebih besar, udah bisa menjaga diri gitu. Terima kasih Dokter Harisakti, terima kasih Dokter Henny. Jadi demikianlah webinar kita di pagi, sekarang udah siang mungkin ya Dok ya, siang hari ini. Kalau saya boleh menyimpulkan, berarti dari webinar hari ini yang paling penting itu sebenarnya di antara semuanya tugas kita semua adalah yaitu dari pencegahan ya. Mulai dari pencegahan itu dimulai dari diri sendiri sebelum terkena, lalu setelah itu bisa dilakukan deteksi dini janin mungkin pada masalah-masalah atau kasus-kasus penyakit jantung bawaan. Lalu kalau untuk usia yang lebih dewasa atau sudah besar mungkin bisa dilakukan screening apabila memang di anggota keluarganya ada riwayat anggota keluarga yang memiliki penyakit jantung, baik itu penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung rematik. Lalu setelah itu untuk tata laksana masing-masing itu kurang lebih prinsipnya sama, yaitu tergantung dari seberapa besar keparahannya. Kalau dari penyakit jantung bawaan, apabila biasanya mungkin ada beberapa kasus di penyakit jantung bawaan yang tidak biru yang bisa menutup sendiri. Apabila penyakit jantung bawaan biru perlu dan bisa untuk kita tutup, kita koreksi, maka kita koreksi. Lalu untuk penyakit jantung rematik, untuk tata laksananya juga sama, tergantung dari fasenya di mana ya, seperti yang dari Dokter Harisakti sudah jelaskan, karena masing-masing fase itu dia punya tata laksana yang sebenarnya beda-beda, gitu. Jadi tergantung dari fasenya, tergantung dari keparahannya juga. Lalu untuk tadi pertanyaan yang cukup menarik, yaitu masalah hamil juga untuk masing-masing pasien penyakit jantung bawaan, dan juga penyakit jantung rematik itu sebenarnya diperbolehkan untuk hamil, tapi tergantung dari seberapa parah atau seberapa besar masalah jantungnya. Kalau untuk dari penyakit jantung bawaan, ada yang biru, ada yang nggak biru, nah itu tergantung dia spektrum yang mana atau tipe yang mana. Untuk lahirnya juga sama, dari penyakit jantung bawaan bisa dengan normal apabila memang tidak terlalu bergejala atau tidak terlalu parah, tapi kalau seandainya memang parah ya mungkin harus sesar. Lalu untuk penyakit jantung rematik juga sama, boleh hamil, nggak ada masalah, ngelahirin juga bisa normal kalau seandainya penyakit jantungnya tidak terlalu bergejala, tapi kalau seandainya bergejala lalu mungkin parah, ya mau nggak mau ya harus disesar ya Dok ya? Iya. Gitu. Iya. Oke, ada tambahan lagi nggak nih Dokter Harisakti, Dokter Henny, sebelum kita tutup sesi webinar kita hari ini? Kalau dari saya tidak ada, pertanyaannya bagus-bagus, jawabannya susah-susah. Iya. Susah-susah. Iya, Dokter Harisakti mungkin? Sama, kalau dari saya juga pertanyaannya bagus dan yang ya aplikasi yang sehari-hari dihadapi. Jadi tadi dari hamil, dari gimana nyetop obat, itu saya kira ya tadi pengalaman juga suntik sakit, itu juga apa yang kita hadapi sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini ada sedikit ya pencerahan lah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, dan harapannya yang hadir hari ini setidaknya bisa mengenali dan mendeteksi dan mungkin mencegah penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung rematik. Baik, terima kasih ya.
Terima kasih Dokter Henny, terima kasih Dokter Hari Sakti atas waktunya. Sama-sama. Hari Minggu mungkin harinya santai-santai, tapi kita ganggu dikit untuk sharing dengan teman-teman Sobat Perki di rumah. Buat teman-teman Sobat Perki yang sudah hadir di acara webinar hari ini dalam rangka World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia, kami dari panitia dan juga narasumber mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jangan lupa terus jaga kesehatan, karena itu yang paling penting sekarang. Mau penyakit jantung koroner, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, bahkan infeksi corona pun, itu semua tergantung dari kita, gimana caranya kita menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di seminar atau webinar Perki selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok. Terima kasih. Sama, makasih.